Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is, upset with husband, biological mother abuses her child. Upset with her husband's attitude, a mother in North Lampung has the heart to torture her child. 24 years old LFM, a mother in North Lampung, admits that she regrets torturing her child. LFM said the video that circulated was made not in a day. Some of the videos he made were recorded on June 2022 and most recently on Sunday, the 4th of September 2022. She recorded using his sister's cell phone in Bukit Kemuning. She admitted that neither her parents nor her siblings lived there. The torture was motivated by anger towards her husband. She admitted that her husband had not been given a living for the past month with the initial Ave. Ave has been away from home for a year without providing for him and his two children. He reasoned that she tortured his children to get his husband's attention so that she would be given a living. She and Ave have been creating a household for about 2 years. The fruit of marriage with Ave, 11, was blessed with 2 sons. First, Az is about 2 years old, then ASY, who is 13 months old. She even admitted that she did not have the heart to torture her son. She argued that her son was tortured to know her husband's reaction to the Ave. Before carrying out the torture, Eleven had spoken to her husband in a kind manner about his responsibilities toward her children. Not a pleasant answer. Instead, the husband said whatever. She still demands a living from him. He even had time to offer what if the child was taken care of by someone else. Her husband, Eve, even responded by giving an answer to not. Having received an uncertain answer from her husband, she also got emotional because her husband showed her the money his husband would use to remarry. The next news is, Ferdy Sambo's inspection with a lie detector is not effective. Criminal experts consider that the examination of Ferdy Sambo using a lie detector was inefficient or questionable. The reason is, from the result of the investigation until the suspect was determined, Ferdy Sambo was known to have engineered or lied about the death of Brigadier G. This view was conveyed by a criminal expert at Jenderal Sudirman University, Hipnu Nugroho. According to him, an examination using a lie detector should have been carried out at the beginning of the investigation. Namely, when Ferdy Sambo mentioned the death of Brigadier G as a result of a shootout with 2nd Bayangkara Richard Eliezer or 2nd Bayangkara E. So, according to Hipnu, there is no need for a lie detector examination when evidence has been obtained until there is a suspect. But on the other hand, Hipnu also considered the decisions of the Indonesian National Police to examine Ferdy Sambo using a lie detector to optimize scientific crime investigation. Furthermore, he emphasized that the use of a lie detector to examine Ferdy Sambo was a way to confirm the statement from the former head of the Propam Division of the Indonesian National Police. Hipnu reminded that the lie detector is only a convincing tool, not evidence.
To note, an examination of the use of a lie detector has been carried out on the five suspects in the premeditated murder of Brigadir J. They are Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Second Bayangkara E, Chief Police Brigadier Ricky Rizal or Chief Police Brigadier Double R and Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo was questioned on Thursday, September 8, 2022 at Indonesian Police Forensic Laboratory Center in Sentul, Bogor. Meanwhile, the examination using a lie detector and 4 other suspects was carried out on Tuesday, September 6, 2022. The result of the examination using a lie detector on 2nd Bayangkara E, Chief Police Brigadier R and Ma'ruf have been announced and declared honest. Meanwhile, the result of Ferdi Sambo and Putri Chandrawati's examination were not announced to the public. The next news is, the female police officer involved in the Ferdi Sambo case has been removed from her position. Police Commissioner Adjutant Dia Chandrawati, the first female police officer to be caught in the Ferdi Sambo case over the death of Brigadir J, has escaped the sanction of dismissal. His fate was not as bad as the other 3 police officers who were dishonorably dismissed in a Code of Ethics trial. Police Commissioner Adjutant Dia Chandrawati has undergone a Code of Ethics trial on Thursday, September 8, 2022 for 6 hours. The result of the ethics trial, the fate of female police officer Police Commissioner Adjutant Dia Chandrawati is still lucky not to be fired like other members. She was only given an ethical sanction, namely an apology verbally and in writing before the Indonesian Police Code of Ethics Commission. In addition, administrative sanctions in the form of demotion or demotion for a year. Police Commissioner Adjutant Dia was only given ethical and administrative sanctions because she was judged to have committed a violation in the trial she was participating in. She was called unprofessional in the management of firearms in the case of Brigadir J. The result of the trial of the Indonesian Police Code of Ethics Commission stated that Police Commissioner Adjutant Dia Chandrawati was suspected of being unprofessional regarding the management of firearms in the case of Brigadir J.
Students' Alliance hold demonstration against rising fuel prices. Mass demonstration related to the rejection of the price of fuel oil dispersed from the Howard Statue area, Monas, Central Jakarta on Thursday, 8 September 2022. In this action, a total of 4 student alliances held demonstration, namely the All Indonesian Student Executive Board, the Indonesian Student Association, the Indonesian National Student Movement, and the Indonesian Catholic Student Association. The 4 groups of people in action united in asking for lower fuel prices and highlighting a number of other government policies. Based on the observation of Tribunnews.com in the Howard Statue area, the masses dispersed in webs. The BAM SI mass dispersed at around 5 minutes to 5 p.m. followed by students from GMNI and PMKRI sometime later. The mass from HMI continued the action to the next point, namely the Ministry of Energy and Mineral Resources on route MH Tamrin, Central Jakarta. Then until around 27 minutes past 5 p.m., Road Medan Merdeka Barat was still not passable by motorized vehicles. Water cannons and some barbed wire can still be seen in the horse sculpture area. There are also tactical vehicles that are still parked behind the water cannon. The crowd at around 5 p.m. had time to burn tires right under the pedestrian bridge in the horse statue area. Meanwhile, the masses of the Indonesian National Student Movement held a demonstration against the rising price of fuel in the Howard Statue area, Central Jakarta, on Thursday, September 8, 2022. According to Tribun News monitoring at location, the crowd broke through barbed wire on a route Medan Merdeka Barat until it was damaged. The GMNI may also partied each other with the police officers who were on guard at the location. In its press release, GMNI insisted that the government's decision to increase the price of subsidized fuel oil was not right. According to GMNI, this policy sacrifices the welfare of the people, especially the underprivileged. Previously, the government, through the Minister of Energy and Mineral Resources, Arifin Tasrif, announced the increase in the price of fuel oil. Arifin detailed which fuels were subject to price adjustments. Then, continue Arifin, namely subsidized diesel fuel from 5,150,000 rupiah to 6,800 rupiah for 1 liter. Not only subsidized fuel oil, Arifin said non-subsidized fuel also underwent price adjustments. The next news is the distribution of aid for the underprivileged in Bali has begun. The distribution of direct fuel cash assistance for underprivileged residents has been carried out by the Bali Area Post Office since last Saturday, September 3, 2022. When met Nandi Hidayat as the Executive General Manager of the Bali Area Post Office said that his party was assigned to distribute 2 acts, namely direct cash assistance for fuel oil for the months of September and October 2022. The amount is 150,000 rupiah for 1 month, which means 300,000 rupiah will be paid in September and October. On the third Saturday of September 2022, 58 have been distributed to Daupuri and Panjar sub-district. This direct cash assistance is delivered directly to the beneficiary's family home. Then starting today, it will do the distribution in stages. It is estimated that the Denpasar City and Badung Regency will have completed the main distribution on Sunday at the latest.
which means that the next only distribute the remaining that will be paid. In total, in Bali, who received direct cash assistance for fuel oil, as many as 123,611 kpm data entered until this morning. The data is gradual and the number will continue to grow until the data is made. For the disbursement of the mechanism, there is a notification letter to the resident who received it. After that, the residents come to a predetermined places, like coming to the village office by bringing a notification letter, had a family and identity card. In the process of paying direct cash assistance, village official and security that will be involved. The process is to verify the identity card and the recipient. Is that person entitled to receive in accordance with the nominative list? There are three conditions in which the first recipient only receives direct cash assistance for fuel oil or only BPNT, but the percentage is small. The one who receives the most of both soda will take precedence. Next, the payment of a small amount, for example, cannot come when there is a payment schedule at the village office. You can come to the nearest post office for recipient of direct cash assistance who died. The direct cash assistance was returned instead of being given to the heirs. Who can represent the family in a family card that already has an identity card? Family card must be shown to the officer without the need for a power of attorney. Meanwhile, the head of the Bali Rehabilitation of the Bali Province Social Service, Ida Ayu Anggreni, said that in this case, according to decision from the Directorate General of Social Empowerment, there are technical guidelines that have been arranged for the rule of the social service. In addition to monitoring, the social service also reports periodically to the Ministry of Social Affairs for the Provincial Social Service and will later conduct an evaluation related to this disbursement process, then monitor monitoring and reporting and coordinate. The next news is 10 quintals of drugs destroyed. Around 4.7 quintals of drug evidence were destroyed by the National Narcotics Agency of the Republic Indonesia at the common headquarters of the National Narcotics Agency of Bogor Regency, Cibinong on Tuesday, September 8, 2022. Evidence of this drug consists of narcotics type of marijuana, methamphetamine, and ecstasy pills. The evidence that was destroyed included, among others, 235.52 kilograms of crystal methamphetamine, 231.24 kilograms of marijuana, and 19,700 pills of ecstasy. All of this evidence was confiscated from 10 narcotics case reports that were successfully disclosed by BNN in the last 3 months. Prior to the extermination, drug evidence was tested by a special lab team to prove that the evidence was really drugs. Then the destruction of the evidence of this drug is carried out by burning it using a special incinerator. It was observed that the burner used were as many as 2 units and had been designed in such a way that they were placed using a car equipped with a chimney extending upwards. The activity of destroying drug evidence was also attended by officials of the National Narcotic Agency, Republik Indonesia, representatives of the Prosecutor's Office, BPOM, Customs and Excise, the Bogor Regency Regional Leadership Coordination Forum, and others. The last news is inter-village football match in North Kalimantan ends in chaos.
The football match between villages in North Kalimantan ended in chaos, colored by the incident of beating the referee until he was lying on the field. The Tarkam football match in Tanah Tidung, North Kalimantan was marked by cheers between the players and the referee until it spread to the audience on Wednesday, September 7, 2022. During an inter-village match that pit Sepala Dalung Village against Manjelutung Village, Tanah Tidung Regency, North Kalimantan, a player suddenly became emotional. The player with number 6 wearing a green jersey made a disgraceful action to the referee. The incident of beating the referee occurred because the player did not accept the red card issued by the field card. As a result of the referee's beating, the card just collapsed and then the intensity of the match began to not be conducive. The Sesaya Police Chief Second Police Inspector Abu Suhudi confirmed the incident of beating the referee. Investigated one of the Sepala Dalung players who beat the referee. Well, that's what the referee showed, so he was immediately punished with a red card. He said after the referee's beating, the fans between the two teams finally entered the field. He said it seems that some supporters of the two teams were fighting head-to-head. However, the police have tried to bring up the fans involved in the fight. Regarding the action given, he conveyed that only preventive measures were being taken, considering that there are no public reports that have been submitted to the Sayap Sector Police. Later, both parties have made a statement that the problem of beating the referee has been resolved. As information, the settlement of the case was mediated by the Sayap Sector Police on Wednesday, September 7, 2022. He said the second meeting would later discuss the determination of sanction for the two teams from the referee commission. Thus, both teams must attend the follow-up meeting. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video channel, Tribun Lampung Facebook account, Tribun Lampung Instagram account, and Tribun Lampung TikTok account for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 9 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Komisi Kode Etik Polri memutuskan sanksi terhadap AKP Diah Chandrawati dalam sidang pelanggaran etik pada Kamis 8 September kemarin. Salah satunya menerima hukuman berupa mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun. Artinya AKP Diah tak dipecat di kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ramadan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa Komisi Kode Etik Polri telah memutuskan sanksi terhadap AKP Diah Chandrawati atau DC dalam sidang pelanggaran etik pada Kamis kemarin seperti itu. Salah satunya adalah menerima hukuman berupa mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun seperti itu. Dan adapun sanksi lainnya adalah berupa sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela seperti itu. Lalu permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan tim dari Komisi Kode Etik Polri seperti itu. Dan adapun proses persidangan berlangsung selama 6 jam dan diketahui memang sidang tersebut dimulai pada pukul 11 siang hingga pukul 17. Artinya sidang berlangsung selama 6 jam seperti itu. Dan dalam keputusan sidang kemarin bahwa AKP Diah tidak dipecat terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J seperti itu. Dan diberitakan sebelumnya bahwa AKP Diah menjalani sidang seperti itu pada Kamis kemarin, dan sidang dilakukan terhadap AKP Diah karena terduga pelanggar ini tidak profesional seperti itu dalam melaksanakan tugas. Namun sebelumnya memang belum dirinci seperti apa ketidakprofesionalan yang dilakukan terhadap AKP Diah seperti itu. Namun tim Polri menyebut bahwa sidang etik kali ini tidak terkait dengan obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan dalam kasus Brigadir J seperti itu. Demikian, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ramadan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Hey everybody. Hey everybody. I'm exhausted. Molly, do the intro, please. He's just crawling to the finish, this guy. Thursday. Just partying so Friday, hard this week. Sunday. Just get Let me me there, just- Molly. Drag me. Put You me know on your what? back. Peanut, you just sit back and relax and have a lozenge. I got the intro. We're going to break down Kim Kardashian's new private equity firm on the show today. We're going to talk about how, if at all, it might change private company investing, but even more than that, how all the ways that this is absolutely within Kim Kardashian's core competency, this family's core competency, and how really there's no reason it's not going to absolutely crush. Then it's Thursday. Brilliant. We have our guy Lon Brilliant. Harris back on for some streaming math. We're gonna geek out about Tolkien and fantasy series, and then we're gonna talk about this ridiculous budget for Rings of Power and figure out exactly how many new Prime subscribers Amazon would need to be in the black. And I'm gonna speculate a little on whether Amazon has staying power around content. We'll see. I Lotta? talked to one of my top 7 media moguls in history the last 2 nights playing poker with him, and I won't say who it is, but he gave me some insights that I'll share today. Yeah, it's a good show. It's gonna be a great show. Stick with us. Am I here? Stick with me. I'm on 3 hours of sleep for 5 nights. Stick with us, Jake House. Stick with us. It's gonna be a great show. This Week in Startups is brought to you by OpenPhone. As a startup founder, a lot of mistakes are easy to roll back, but using your personal cell phone number as your company number isn't one of them. OpenPhone makes it easy to get business phone numbers for you and your team, right on top of your existing devices. Visit openphone.com/twist to get 20% off your first 6 months. Helpware helps you outsource the tasks that slow your team down.
From data entry to world-class customer support, Helpware can help make you bionic. Go to helpware.com/twist to get $1,000 off your first invoice. And Policy Genius. You could save 50% or more on life insurance by comparing quotes with Policy Genius. Options start at just $17 per month for $500,000 of coverage. Head to policygenius.com to get your free life insurance quotes and see how much you can save. All right, everybody. We have just been waiting. We've just been sitting on our hands. We've been chewing our fingernails. I cannot believe this story broke. Literally after our little gossip fest yesterday, we get the huge breaking news that Kim Kardashian is launching a private equity firm called Sky Partners, SKKY, get it? Because Kim Kardashian, to invest in consumer and media brands. She's in the biz. Kim will serve as co-founder and co-managing partner with 16-year Carlisle veteran Jay Sammons, or as I will forever call him, the other guy. It's Kim's firm, as far as I'm concerned. Kris Jenner, Kim's mom, will be a partner at the firm. Kim, of course, an entrepreneur, full stop. She founded Skims in 2019, which was valued at $3.2 billion. After that company raised $240 million. And Sky Partners intends to make controlling and minority investments in, quote, growth-oriented, market-leading consumer and media companies. They'll invest in consumer products, digital e-commerce, consumer media, and entertainment, hospitality, and luxury. I mean, that sounds like core competencies right there of the family. Well, yes, this is fascinating. Yeah, it's totally fascinating. Kim is an incredible entrepreneur. If you look at what she's done, she is a distribution channel unto herself. The Kardashian name is a distribution channel. And it's really hard to reach those first million consumers, right? If you're building a business, we look at this every day, Molly. How are you going to get your first 100 customers? How do you get your first 1,000? You know, with Kim Kardashian or the Kardashians writ large, all of them, and I don't know if they're all involved here or to what extent. I don't know how they divvy up between the sisters and the mom ownership of these projects or, you know. Right. There's no word about the sisters so far, but the mom is going to be a partner. Great. So, you know, it's obviously Kim's driving this. Kim does something, you know, I think probably tens of thousands of people buy it, you know, the first week, perhaps even hundreds of thousands, depending on the product market fit. So it's not like she can come out of the gate and be like, I don't know, here's a tequila and they sell 1 million bottles. But I do think if she comes out and says, hey, here's a tequila, she sells tens of thousands of bottles, hundreds of thousands. And that is when you're cranking a brand, Molly, that first couple of cranks is the hardest cranks. Now, when the flywheel gets going and you've got the 100 restaurants that want to, you know, distribute it and they want the affinity, the affiliation with Kim, and they want to have Kim tweet, here's where you can find my new tequila. I'm just making up an absurd example that's not in line with her brand. Obviously, tight-fitting underwear, makeup, hair products. This is her brand. It is aesthetics. It's female aesthetics. It's beauty, but that's what I would be looking for here is how can she crank that first couple of cycles of a CPG brand, a consumer packaged goods, and with this Carlisle veteran, when they go buy something, what is a private equity fund trying to do? They're trying to accelerate, you know, really two things: the growth, obviously, we all want things to grow, but there's another piece which is private equity wants to really crank the earnings, the profit. Right. Where does profit go when we are talking to CPG products ourselves? It goes to marketing spend. And now you have a goddess. Like, I mean, she is Athena. Yeah. You know, just basically coming down from on high and saying, here it is, Kim's tequila, or whoever's tequila it is. Doesn't even have to have her name on it. And you've just taken out, I don't know, probably the first $10 million in marketing spend is her social and her being. So this is a brilliant, dare I say, brilliant play on her part. Yeah. I mean, it really, truly is. And then even if you are spending on marketing, if this is the family that's advising you, name another entity, name another family or even single human being who has a better and more laser sharp understanding of what American consumers want. God help you, right? You may not love the fact that what American consumers want is every single thing the Kardashians are selling, but they do. And you are a fool if you think that that's not what Americans want. Like, they understand the American psyche
better than maybe almost anyone ever has. And so even if you're spending money on marketing, if she's telling you where to put it, you're winning. Yeah. And in fact, a group of folks who are in the business, a friend of mine, Gavin Baker, he's the chief investment officer at Atreides, and I'm friendly with Gavin. We have a bunch of mutual friends, and I've hung out with him a couple of times. He's pretty smart. Dan says, hey, Kim Kardashian posting, about a portfolio company, blah, 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 is incredible value add. We talk about that all the time. It's part of our value add is you and I, when you invested in SailPlan, is but one example, and you and I talk about, hey, here's our thesis of why we invested in SailPlan. Well, there's going to be thousands to tens of thousands of people who now in our industry know about it. And then, and I helped get Uber, on the map, right? With my social media following. It's nowhere near this level, but, in the market, in the investment community is. Mm-hmm. And Gavin Becker says top quartile, easily top decile day one. I'm dead serious. And, just this consensus here amongst people who are in this industry. This is a power move. And, good on Kim. I mean, the ambition here is pretty amazing. We were kind of goofing off yesterday about being in the cycle. Mm-hmm. And, her and when you said who else, the only other person that came to mind was Trump. But he's such a narcissist idiot who is so toxic that I think there was a moment. Right. There was a moment when he was 100% one of the It was like him and the Kardashians know what Americans want. And then, unfortunately, the ego took over and it got too crazy in there. And now it's like, it's all about what I want, I being Trump. Yeah. But no, they still get it. They still understand how to sell. They also still own their social media accounts. So this is the other piece here. This is where we look at social media. They didn't get booted. I mean, when I did say this on CNBC, I think I said, when they took away Trump's social media accounts, that was the incineration of $1 billion a year in value. Now, I don't know that he understands as much of a media savant as also Trump is. Mm-hmm. I don't think he understands or has any ability to build an actual really good brand. It's like all his stuff is so schlocky and not thoughtful. But he did build that brand, The Apprentice. He did build the Trump pudding. Because now it's just pudding up here. There's not, right? Like at some point you got to be honest about what was and what is. Yeah. It's a theory, and then if you look at the people he surrounds himself with, like they didn't accelerate the brand value. Whereas I think Kim has, I don't know this exactly, but is Kylie the sister who has the lip gloss that everybody talks about, or the lipstick? She is the one that she was on the Forbes cover, like as the first self-made billionaire, and everybody had a fit about it. And it was like, you know what, you do it. Listen, beauty is a real they're category. They're phenomenal. Yeah. Well, first of all, it's a real category, and like F you guys who don't take it seriously. I mean, don't take it seriously at your peril if you're an investor. Exactly, says the guy who's on the board of Lashify, because you're no dummy. Like these people know how to sell. It's just but it's been really interesting. One, I think, to see that in the ways in which we're kind of like post Kardashian mockery, like there are a lot of serious, money guys out here, like you were just saying with this tweet exchange, who are like, yeah, no, this is going to absolutely destroy. There's also been an interesting thread about what this means for the investing, the capital markets industry. And we should continue, I think, to say that this is private equity that we know of, right? And not VC. But there was an interesting, it's private equity, very different. What happens is private equity and venture capital get put into by LPs. So like if you were talking to the Harvard endowment, you're talking to Yale, this is private company investment. Now they do it very differently. Private equity looks at very well-established brands and buys a controlling interest typically, and they operate the companies. They roll up their sleeves, they hire operators. So a private equity firm like Kim's new one might have, 40 MBAs sitting over here. They buy this tequila brand that I'm making up. And then they get to work on it, right? So they go in, now they own 51%. They're like, yeah, this is a great marketing department. You're all fired. We're bringing in our marketing people. They'll do a better job. Oh, okay, yeah, here's supply chain. Great. We got a supply chain person. They've done this 20 times. We're going to lower the cost, by 27%. We're going to increase distribution by 50%. That's how we make our money. Whereas VCs, we place bets on management. We go to the board meetings. We try to steer it. And try to get it to 10 million, then 100 million, then $1 billion in revenue. And then the private equity guys try to, like hawks, coming in, birds of prey, try to steal them from us, and we try to IPO them. So, but they're all under the umbrella of same private company
They're in the same sort of investment category for LPs, which is like it's Correct. risky investment. It's a Private percentage company of their investment. portfolio, private company investment. On the program today is Darina Kulia. She is the founder of OpenPhone. Welcome to the show, Darina. Thank you so much, Jason. Great to be here. You know, I've read the ads a couple of times here. It seems like you're charging too little for this product. It's $10 a month per number. How are you able to do this so affordably? $120 a year, $150 a year per person is nothing. So we're a very self-serve product, which is why many of our competitors offer much more expensive tiers, is that they rely on like a customer success rep or someone help you out to set things up. We are very self-serve. Now, we do have customer success managers who are amazing. A lot of our customers are founders and startups. They like things to just work without instructions, Yeah, they'll read the manual. They'll watch the videos. They don't want to talk to a human. They just want to set it up and go. And you made the product so simple. Absolutely. That's where the cost savings comes in. You don't have to have a sales team going out there selling it. And, you know, the other big thing is that the way we also grow, and I think, the way we get a lot of customers is that we have very strong word of mouth and people like tell others about us. And I mean, all of that contributes. Our business model kind of makes sense. It makes sense for us to be able to offer it at a very good price. All right, everybody, here's your CTA, the old call to action. Twist listeners, 20% off any plan for your first 6 months. Just sign up at openphone.com/twist. And if you got an existing number, no problem. They'll port it right over. openphone.com/twist, openphone.com/twist today for 20% off. So what's interesting is like there was somebody asked, Praying for Exits, the VC meme account run by an anonymous VC. On our show twice, yeah. Somebody said, hey, thoughts on these celeb VC partnerships in general. And this was just an interesting comment saying venture capital has now reached the public consciousness. And this is just step one of how this industry is about to drastically change. Yeah. No elaboration on this, but I did think it was kind of interesting. And then I've seen some comments on Twitter today that were like, okay, VC is about to become VC in private equity and private company investing. It's about to become a lot higher profile. People are going to want more transparency than has existed before. Like you're making a skeptical face. You don't think this is like the moment? This is not a sea change. The moment everything changed. The problem is, you really have to double click and look at each individual celebrity. Because I've been down this road for a decade. Yeah. Obviously, I'm high profile and I've tipped over into, more non-tech awareness of me as an investor. So I do get the opportunity to meet celebrities. I do get the opportunity to meet people in sports, or whatever. And, I've both in terms of they want to become investors or invest alongside with me, like in a syndicate kind of format, or they're doing a company. And when you start double clicking on it, the majority of the time, over 90%, the celebrity is not enough to move the needle to make it like a thing. Yeah. Yeah. Kim Kardashian is very different. And in fact, Trump is. So when Trump did his SPAC, is it Truth Social is his? Paradoxically, is that his platform? Truth Social is the product. The SPAC has a different name. Okay, so when he which, did by the way, SPAC, is like all falling apart. Of course, but so not enough. Not enough. But in that case, it did what his brand was enough to get some number of people to sign up and to get the SPAC off the ground. That's our point here, is that the number of celebrities who could even use their celebrity to manifest a raise, 10,000 or 100,000 people using a product, this is rarefied air. Mm-hmm. And the problem is, Molly, people look at the numbers of followers. People look at, what looks like a lot of engagement. And then what you have to do is you have to look at their comments, and you have to look at the clicks, and you have to look at the sales. Mr. Beast, Kim Kardashian, Donald Trump, when they do something, people show up in person. When they, Mr. Beast just did his first Mr. Beast burger. And the first Mr. Beast burger kind of was hit or miss. They were having other restaurants make the burgers. Ghost kitchens, yeah, exactly. Or other restaurants. So he was not. Pada sore menjelang malam hari ini, saya akan membacakan hasil sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKPDC yang telah dilaksanakan hari ini, Kamis, tanggal 8 September 2022, dari pukul kurang lebih 11.00 sampai dengan pukul 17.00. Jadi kurang lebih persidangan berjalan selama 6 jam yang dilaksanakan di ruang sidang di Propam Polri
Gedung TMCC lantai 1 Mabes Polri. Kemudian perlu kami sampaikan perangkat Komisi Sidang Kode Etik Polri-nya yang pertama adalah selaku Ketua Irjen Pol Tornagogo Simombing, yaitu Wakil Pasum Polri, kemudian Brigjen Pol Agus Wijayanto, SH, SIK, MH, Karo Waprof Dispropam selaku Wakil Ketua, KBP Rahmat Tamuji SIK, anggota komisi, KBP Sakyus Ginting SIK, anggota komisi, dan KBP Fitra Andrias Ratulani. Sosok Letu Laut Yudhistira Eka Permadi, pilot pesawat latih TNI AL jenis Bonanza yang tenggelam di Selat Madura selesai latihan anti serangan udara pada Rabu 7 September dikenal sopan oleh para tetangganya. Tetangga yang tinggal bersebelahan tepat di sisi kanan rumah sang pilot, Puguh Budi Santoso mengatakan Yudhistira kerap menyapa para warga ketika berpapasan di sepanjang jalan permukiman tempat tinggal. Bahkan saat diundang menghadiri acara sejumlah warga yang memiliki hajat, selama tidak terbentur waktu jam dinas, Puguh mengungkapkan Yudhistira berusaha hadir memenuhi undangan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Mei. Jadi Letu Laut Yudhistira Eka Permadi merupakan pilot latih TNI AL jenis Bonanza G36 yang jatuh di perairan Selat Madura. Selesai latihan nanti serangan udara atau air defense pada Rabu tentu Retna Bakti. Setelah dikabarkan hilang tenggelam di Selat Madura sejak pagi dan proses pencarian dan sekaligus penyelamatan dilakukan oleh TNI AL hingga malam hari, Tribun Jatim mencoba mendatangi kediaman pilot Yudhistira yang berlokasi di Kelurahan Bambe, Kecamatan Direjo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan ternyata didapat informasi hanya kondisi istri dari Yudhistira yang berinisial VI ternyata dalam keadaan mengandung 9 bulan dan dalam beberapa pekan mendatang akan segera informasi ini disampaikan langsung oleh bibi dari istri yang bernama Eni. Istri ini ternyata kenal ramah dan sopan kepada para meski baru tinggal di permukiman tersebut sejak setahun lalu. Jadi rumah yang ditinggali Yudhistira ini merupakan rumahnya ternyata sebagai anggota yang bagaimana yang dilaporkan para tetangga selama tidak ada halangan waktu dinas, Yudhistira selalu menghadiri undangan yang pada ini sedang diadakan oleh para tetangga. Kemudian mengenai firasat yang kemarin dibuat menanyai apakah ada firasat yang oleh pihak keluarga sebelum insiden itu terjadi, ternyata salah seorang tetangga yang berlokasi di belakang rumah pilot Yudhistira yang sudah dianggap sebagai saudara oleh keluarga besar mertua Yudhistira sempat bermimpi bahwasanya pihak mertua laki-laki dari Yudhistira ini meminta dibuatkan lubang tanah yang berlokasi di dekat permukiman. Dan ternyata semula memang mimpi itu ditafsirkan sebagai petanda bahwasanya sang jabang bayi anak pertama dari Yudhistira bersama sang istri ini akan lahir, tapi ternyata itu adalah petanda kepergian dari Yudhistira. Dan kemudian temuan kami juga yang disampaikan oleh salah seorang tetangga ya yang berlokasi di samping kanan rumah mertua Yudhistira sempat melihat Yudhistira berangkat dinas dari depan rumah sekitar pukul 6 pagi. Artinya ini hanya terpaut 3 jam sebelum akhirnya pesawat yang dipiloti oleh Yudhistira ini dikabarkan lost kontak, kemudian dikonfirmasi tenggelam di perairan Selat Madura. Dan para tetangga itu sempat mendapati cara salam dari Yudhistira yang terkesan berbeda dari biasanya, yakni berbicara dengan ada bicara yang cukup lantang dari depan rumah, berpamitan.
Gue Edwin. Sudah 5 tahun bekerja di IT BCA. Gue bekerja di lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Gue percaya kalau ide besar teknologi adalah untuk mempermudah hidup manusia, persis seperti yang ada di IT BCA. Ini Maya. Dulu, gue sama Maya masuk lewat program magang yang sama. Lewat program magangnya, BCA selalu membuka diri untuk menemukan bakat-bakat baru. Persis seperti dua orang yang akan bertemu gue pagi ini. Selain Maya, gue juga berteman baik dengan dua orang ini. Bener. Sorry gue telat. Gak apa-apa. Ya gue tuh begadang. Gue kayak tidurnya baru jam 2 gitu. Sorry ya bikin lu nunggu. Aduh. Caramel macchiato pakai whipped cream, extra shot khusus buat yang habis begadang. Perhatian banget sih lu. Thank you. Sama. Ini kita mau langsung jalan ke rumah Butika apa gimana? Yuk, udah jam segini nih. Takutnya macet. Yaudah kita langsung jalan aja ya. Ayo, boleh. Gue tadi udah ngeluarin sesuatu nggak sih? Nggak ada. Kita tuh jadi makan siang bareng sama Maya nggak sih? Oh, jadi dong. Kapan Walau beda divisi, ada banyak hal yang sering kami lakuin bersama. Halo, Wijaya. Saya Edwin. Halo Mas Wijaya. Hai Tia. Nanti saya yang akan bantu kalian selama kalian magang di sini. Langsung kita ke atas, biar saya kenalkan dengan yang lain. Silakan. Ini dia ruangan kita di sini nih. Nah, ini isinya semuanya anak IT. Gua kenalin sama Maya nanti. Wih, lu gak usah tegang gitu, santai. Di IT BCA, kenyamanan dan kemudahan nasabah adalah prioritas utama. Itu sebabnya inovasi tidak pernah berhenti dilakukan. Teman-teman, kenalin ini Tia, ini Wijaya. Halo. Hai. Mereka baru magang hari ini. Ini Maya. Halo Maya. Nanti gue sama Maya yang bantu-bantu kalian lah. Iya, jadi kalau misalnya mau nanya-nanya atau diskusi ke gue sama Edwin aja sampai Siap. Siap. Duduk. Sejak awal, ini adalah pekerjaan impian gue. Tempat di mana teknologi dipakai untuk menjawab kebutuhan semua orang. Ini breakout room. Biasanya kita kalau mau brainstorming, santai di sini. Mau ngopi-ngopi boleh ngopi nggak? Nggak ngopi? Enggak. Kamu ngopi? Kebetulan. Nah ini dia nih, ini recharge room. Hai. Jadi kalau kita penat suntuk di ruangan ya bisa ke sini. Jadi kalau udah oke lagi, balik kerja lagi. By the way kita di sini flexi time, jadi bisa kita masuk agak siangan. Cuma tetap harus 8 jam dan harus izin dulu. Gitu. Siap. Semangat. Halo Ibu. Halo. Akhirnya kita ketemu. Iya. Saya Raihan. Saya Tika. Saya Karin, Bu. Karin, silakan. Mari. Jadi seperti itu, Bu. Maka dari itu kami ingin menawarkan solusi kredit karena kami sangat percaya usaha Ibu Tika bisa berkembang lebih lagi. Betul sekali, Bu. Karena kami juga melihat usaha Ibu Tika ini sangat berpotensi dan bagus sekali ke depannya, Bu. Betul. Dan dengan tambahan solusi kredit ini, kami rasa bisa sangat membantu perkembangan usaha Ibu. Ya. Sebenarnya saya juga sudah punya rencana untuk mengembangkan usaha ini. Tapi saya kepikiran sama Rara. Rara itu anak yang hebat. Dia terampil dan kreatif. Saya sama sekali nggak meragukan kemampuan Rara untuk melanjutkan usaha ini. Tapi saya takut banyak orang yang nggak jujur yang akan memanfaatkan situasi Rara. Apalagi
Ini kan menyangkut transaksi dan keuangan ya. Mungkin ada yang bisa kami bantu, Bu? Iya, ada yang bisa kami bantu. Apa gitu, Bu? Ada nggak ya cara yang bisa memudahkan proses transaksi untuk situasi seperti Rara? Ibu Tika, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas jamuan hangatnya. Untuk waktunya juga, Bu. Mas, Mbak. Nanti kalau misalnya udah ada kabar, kita balik lagi ke Iya. Ra, ini Rara mau kasih gantungan kunci ke kakak-kakaknya. Mumpung Rara masih ingat, nanti kakak-kakaknya baru pulang. Rara ini bagus banget, kau bikin sendiri. Iya, Rara biasa kalau ada tamu kesini, Rara kasih gantungan kunci bikinan Rara. Ya udah kita pamit. Ya. Ya oke. Rara pamit ya, Bu. Ya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya. Permisi. Permisi. Kira dicobain racikan ngasal gue. Oh, bohong. Beneran enak apa enggak? Bener. Gulanya tuh pas. Ya. Tadi gue mampir toko roti dekat sekolah tau. Masih suka kan lo? Gila, masih inget aja sih. Ya emang dari dulu gak berubah kan? Oh, mereka kan satu sekolah ya? Iya. Ya. Ketemunya lo lagi. Pertanda kali. Han? Tadi habis dari mana? Oh, gue tadi sama Karin Kita tuh tadi abis ketemu nasabah. Salah mau nawarin kredit. Nasabah kita tuh jadi namanya Bu Tika. Dia ini punya usaha kerajinan gitu lah ya, Han. Dan bagus banget gitu. Sebenarnya prospeknya bagus, cuma Bu Tika Banget. kayak punya pikiran Ya. Nah, tapi memang pertimbangannya dia adalah dia punya anak namanya Rara dan punya gangguan penglihatan. Nah, dia tuh bingung, di satu sisi dia pengen gedein bisnisnya, di sisi lain kalau nanti bisnisnya besar dia takut banyak orang yang manfaatin situasi gitulah. kayak gitu-gitu. Jadi ya gitu deh. Iya. Mai, kalau kita bikin aplikasi yang bisa manage kekhawatirannya Bu Tika, artinya kita bisa nolong situasi banyak orang kayak Rara loh. Paham. Nggak, soalnya gini, di luar sana bukan cuma butik aja kan situasinya seperti itu gitu kan. Kalau misalnya kita bisa nyokong mereka gitu dengan situasi yang mereka punya, ya kenapa enggak gitu kan maksudnya, Win? Iya. Ajuin lah. Besok langsung dibawa ke Scrum meeting aja. Ya. Mantap. Oke lah. Sangat ambisius ya. Itu enaknya punya teman anak IT. Langsung nemuin cara ya. Oh, itu enaknya punya teman anak AO, Win. Ketemu orang. Ya enggak lah. Saya rasa pembahasan backlog kita hari ini selesai sampai di sini. Mungkin dari teman-teman ada ide untuk backlog yang baru? Kita ada ide untuk bikin ini sih Kak, aplikasi transaksi buat tunanetra. Kalau saya rasa sih pengembangan aplikasi transaksi buat tunanetra ini akan bermanfaat banget buat nasabah. Ya jadi dengan gini nasabah akan lebih mudah melakukan transaksi. Iya, terus udah gitu maksudnya harapan kedepannya juga bisa lebih inklusif gitu loh, Kak. Bagus idenya. Bisa kita coba dulu. Tiga. Oke. Oh, jadi lo tuh pernah punya teman tunanetra, Wi? Iya, sebenarnya gue pengen banget deh ikut partisipasi dalam proyek ini. Ya udah lo join aja gak sih? Mbak Maya sama Mas Edwin pasti happy sih kalau lo mau bantu. Mbak Maya, Mas Edwin, gue sama Tia, kita mau banget ikut partisipasi nge-develop buat aplikasi tunanetra. Wih, ya harus dong. Gue seneng nih yang inisiatif ini. Kan kita emang butuh orang buat nge-develop itu kan. Lagian nanti kalau misalnya ada ide atau saran, udah langsung share aja, udah nggak usah sungkan-sungkan. Kan kita setia. Dan tampak seperti sudah sebuah
perilaku atau sikap yang cukup berbeda yang dilihat dari para tetangga yang cenderung tahu keseharian dari pilot Yudhistira ini. Dan sekadar diketahui, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono di Mabes Angkatan Laut Jakarta kemarin mengonfirmasi ternyata 2 penerbang pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza yang jatuh di Selat Madura ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tepat pukul 10 di Selat Madura dengan kedalaman 14 meter pada Kamis tanggal 8 bulan 9 2022 kemarin. Jadi 2 penerbang pesawat tersebut yakni pilot Letnan 1 Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letnan 2 Dendi Kresna Bakti ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan masih duduk di kursi pilot dari sabuk pengaman. Dan kemudian setelah berhasil dievakuasi, jenazah kemudian dibawa ke kamar mayat RSL Surabaya yang berada di Kecamatan Wonokromo. Kemudian jenazah disemayamkan di Wisma Perwira Juanda yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian hari ini tadi sekitar pukul 9 ya, kedua jenazah langsung dimakamkan di Taman Makam Bahagia TNI AL di Sidoarjo, Jawa Timur pada pagi hari tadi. Dan Yudhistira ini merupakan wakil komandan pesawat udara RON 200 dan alumni Akademi Angkatan Laut AL Angkatan 62. Sedangkan Dendi ini merupakan wakil komandan pesawat udara Flight 2 RON 600. Dan hasil pencarian tim SAR TNI AL kemarin petugas juga menemukan serpian dari pesawat ya, yakni 1 pintu sebelah kanan dan 1 headset kru di lokasi ditemukannya pesawat. Dan kondisi pesawat saat ditemukan oleh tim SAR TNI Angkatan Laut dalam keadaan dalam posisi terbaik. Ya. Kemudian sebelum dilaporkan hilang, pesawat lebih dulu lepas landas dari Bandara Juanda dengan rute sub armada lokasi area pada Rabu pukul 08.45 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pesawat produksi Amerika Serikat ini terbang dalam rangka latihan anti udara di Siaga Armada 2 atau di Armada 2 ada di kawasan Perak, Kota Surabaya. Demikian Mei reportase kami. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejati Bangka Belitung menetapkan 4 nama tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021. Pengumuman tersangka tersebut disampaikan Aspitsus Kejati Babal, Ketut Winawa di Aula Konferensi Pers pada Kamis 8 September. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang 2,4 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Antoni Ramli yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Antoni. Terima kasih rekan Mei, bisa kami laporkan kemarin tim dari Pitsus Kejati Bangka Belitung resmi menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dalam konversi pers kemarin, pihak Kejati mengumumkan ada 4 nama tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. Mereka adalah yang pertama berinisial S. S ini merupakan Sekwan di DPRD Provinsi Bangka Belitung tahun 2017. Selain itu, penyidik juga menetapkan 2 orang pimpinan DPRD aktif, yakni berinisial AC dan HA. Selain itu, penyidik juga menetapkan mantan wakil Ketua DPR, wakil pimpinan DPRD di periode 2017, yakni tersangka berinisial DY. Dalam konversi kemarin, Aspitsus Kejati Bangka Belitung Ketut Winawa mengatakan penyidikan dimulai pihaknya mulai dari tanggal 30 November tahun 2021 lalu. Dari sil penyelidikan tanggal 12 sampai tanggal 12 Juli 2022, penyidik menemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan Dewan
tersebut untuk periode 2017-2021. Kendati sudah berstatus tersangka, saat ini keempatnya belum ditahan oleh pihak Kejati. Pihak Kejati beralasan saat ini pihaknya penyidik tengah fokus untuk menyelesaikan pemberkasan. Setelah pemberkasan, kemungkinan mereka akan melakukan penahanan secepat mungkin. Untuk keempat tersangka ini mereka disangkakan melanggar pasal primer, yakni pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI tahun nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1900 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 4 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Demikian laporan kami. Baik, terima kasih rekan Antoni Ramli atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Aspitsus Kejati Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan berdasarkan hasil laporan pengembangan penyelidikan B5 tanggal 11 Juli 2002 dan kesimpulan Ekpus pada hari Senin tanggal 12 Juli 2022 telah ditemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 tanggal 13 Juli 2022 dari proses penyidikan dengan didukung 2 alat bukti yang sah, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka. Hey everybody. I'm exhausted. Molly, do the intro, please. He's just crawling to the finish, this guy. Thursday. Just partying so Friday, hard this week. Sunday. Just get me there, Molly. Drag me. Put You me know on your what? back. Peanut, you just sit back and relax and have a lozenge. I got the intro. We're going to break down Kim Kardashian's new private equity firm on the show today. We're going to talk about how, if at all, it might change private company investing, but even more than that, how all the ways that this is absolutely within Kim Kardashian's core competency, this family's core competency, and how really there's no reason it's not going to absolutely crush. Then it's Thursday. Brilliant. We have our guy Lon Harris back on for some streaming math. We're gonna geek out about Tolkien and fantasy series, and then we're gonna talk about this ridiculous budget for Rings of Power and figure out exactly how many new Prime subscribers Amazon would need to be in the black. And I'm gonna speculate a little on whether Amazon has staying power around content. We'll see. I talked to one of my top 7 media moguls in history the last 2 nights playing poker with him, and I won't say who it is, but he gave me some insights that I'll share today. Yeah, it's a good show. It's going to be a great show. Stick with us. Am I here? Stick with me. I'm on 3 hours of sleep for 5 nights. Stick with us, Jake House. Stick with us. It's gonna be a great show. This Week in Startups is brought to you by OpenPhone. As a startup founder, a lot of mistakes are easy to roll back, but using your personal cell phone number as your company number isn't one of them. OpenPhone makes it easy to get business phone numbers for you and your team, right on top of your existing devices. Visit openphone.com/twist to get 20% off your first 6 months. Helpware helps you outsource the tasks that slow your team down. From data entry to world-class customer support, Helpware can help make you. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan rumah susun sederhana milik atau Rusunami Nuansa Cilangkap. Rusunami tersebut berlokasi di Jalan Raya Cilangkap, RT 12 RW 1, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Hunian itu diresmikan menggunakan nama Jak Habitat DP 0 rupiah Cilangkap. Dalam kawasan tersebut terdapat 4 tower Rusunawa dengan total 868 unit hunian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Leonardus Wical yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Mei. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meresmikan rumah susun sederhana milik atau Rusunami Nuansa Cilangkap
yang berlokasi di Jalan Raya Cilangkap, RT 12, RW 01, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kawasan tersebut terdapat 4 tower rusunami dengan total 868 unit hunian yang terbagi atas 538 unit tipe studio dan 330 unit tipe 2 kamar. Berdasarkan pantauan Leon saat acara peresmian, tipe 2 kamar memiliki luas sekitar 34,4 meter persegi dengan daya listrik sebesar 1.300 volt ampere. Selain itu, kamar tipe 2 kamar tersebut juga memiliki dapur di sisi depan hunian setelah pintu masuk. Dan pada bagian dapur terdapat sebuah kompor yang dilengkapi dengan penangkap asap di atasnya. Lebih lanjut, saat masuk ke bagian dalam kamar, di sebelah kiri dapur ada kulkas 1 pintu, dan di atas kulkas tersebut terdapat rak kecil beserta penutupnya. Sementara itu, di depan area dapur terdapat sebuah meja makan kecil yang dilengkapi dengan 2 kursi. Dan saat masuk lebih dalam terdapat ruang santai dengan sebuah sofa yang berada di sisi sebelah kiri. Lalu terdapat pula jendela beserta balkonnya di sisi kiri sofa tersebut. Tidak jauh dari sofa, tepat di depannya terdapat sebuah televisi, dan jika dilihat dari balik dapur tersebut, tepat di sisi sebelah kanan hunian terdapat sebuah kamar mandi yang dilengkapi dengan toilet dan shower. Dekat dari kamar mandi tampak terlihat 2 kamar yang memiliki ukuran berbeda. Kamar pertama merupakan kamar utama yang bisa memuat untuk 2 orang, dan di dalam kamar tersebut sudah terdapat lemari pakaian juga kaca yang saling berjejer. Tidak jauh dari lemari pakaian itu terdapat pula jendela kecil. Kemudian untuk kamar kedua tampak memiliki luas yang lebih kecil dari kamar utama. Kasur yang ada di dalam kamar itu pun terbilang kecil dan hanya cukup untuk 1 orang saja. Di samping kasur kecil itu terdapat sebuah meja dan di atasnya ada sebuah jendela. Diketahui Anies telah menegaskan bahwa program DP 0 rupiah tersebut menyasar untuk kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minimum provinsi atau UMP. Ia menginformasikan untuk masyarakat yang UMP-nya sekitar 4,6 juta hingga 14,8 juta per bulan diperbolehkan untuk mengambil program DP 0 rupiah tersebut. Demikian informasi, kembali kepada rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Leon atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Hebat nih. Tonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sebuah pagi yang berbahagia. Saya senang sekali barusan mendengar cerita keluarga yang sudah senyatanya tinggal di rumah namanya Samawa, proyek pertama DP 0 rupiah, mengilustrasikan bahwa memang sebelumnya ngontrak nilainya 1 juta, lalu ikut program ini bayarnya 1,3, tetapi hak milik, sehingga dia punya rasa tenang jangka panjang. Hari ini yang sedang diresmikan adalah 1.348 unit rumah di dalam proyek DP 0 rupiah yang akan segera dipasarkan. Perlu kami garis bawahi di sini bahwa Belasan narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin yang mendapat bebas bersyarat dikenakan wajib lapor ke Badan Pemasyarakatan atau Bapas Bandung. Kepala Bapas Bandung, Bambang, mengatakan total ada 19 napi koruptor seperti Zumi Zola, Irfan Rifano Muhtar, Surya Dharma Ali, Patrialis Akbar, Ojang Sohandi, dan Supendi yang masih harus wajib lapor ke Bapas. Menurutnya, para napi korupsi yang bebas itu rata-rata baru menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa belasan narapidana koruptor yang baru bebas dari Lapas Sukamiskin dengan status bebas bersyarat masih dikenakan wajib lapor ke Bapas atau Badan Pemasyarakatan di Kota Bandung. Kepala Bapas Bandung, Bambang Ludiro, mengatakan total ada 19 napi koruptor seperti Zumi Zola, mantan Gubernur Jambi, Irfan Rifano Muhtar, mantan Bupati Cianjur,
Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama, Patrialis Akbar, mantan Hakim Mahkamah Agung, Ojang Sohandi, mantan Bupati Subang, dan Supendi, mantan Bupati Indramayu. Semuanya mereka itu masih atau harus wajib lapor ke Bapas. Menurut Bambang, para napi koruptor yang bebas itu rata-rata baru menjalani 2/3 dari masa hukumannya, sehingga diharuskan wajib lapor rata-rata hingga tahun 2024. Mereka ini dikenakan wajib lapor ke Bapas minimal 1 bulan sekali. Apabila tidak melakukan wajib lapor selama 3 kali berturut-turut, maka status pembebasan bersyaratnya dapat dicabut. Selama pembebasan bersyarat itu, mereka diberikan kebebasan untuk bepergian keluar kota. Syaratnya, mereka harus berkomunikasi dengan petugas pembimbing kemasyarakatannya masing-masing. Namun, untuk pergi ke luar negeri, syaratnya itu harus atas seizin Menteri Hukum dan HAM. Adapun syarat pergi ke luar negeri yaitu hanya 2, yakni untuk beribadah seperti umroh atau ibadah haji, dan berobat itu dibuktikan dengan surat rujukan dari rumah sakit. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Nazmi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bapas Bandung. Berikut tayangannya untuk Anda. Bebas. Kemarin itu kurang lebih ada 19 orang ya. 19 orang itu memang ya dalam bahasa sederhana kami, kita nggak hafal semuanya. Tapi yang jelas untuk pelaksanaan Undang-Undang 22 tahun 2022 yang baru di-launching awal Agustus tanggal 3 kemarin, memang ada satu kewajiban kepada kami bahwa yang sudah 2/3 menjalani masa pidana akan melaksanakan integrasi dalam bentuk ada pembebasan bersyarat, ada cuti menjelang bebas, dan sebagainya. Nah itu memang kemarin di Lapas Sukamiskin, karena memang para mantan atau warga binaan yang di dalam itu khusus yang banyak memang Lapas Sukamiskin sebagai salah satu yang menangani kasus-kasus. Warga Desa Bumi Ayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi, Banyuasin dihebohkan dengan tertangkapnya buaya berukuran sekitar 2 meter pada Rabu 7 September pagi di Sungai Musi, wilayah Dusun 3, Desa Bumi Ayu. Diketahui reptil berbahaya tersebut terjebak di dalam perangkap ikan warga. Kemunculan buaya ini lantas mengundang rasa penasaran warga sekitar hingga warga berbondong-bondong menyaksikan evakuasi buaya dari keramba oleh petugas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Fajri Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajri. Baik, terima kasih rekan Mei. Perlu diketahui pemirsa Tribunnews dimanapun berada, buaya sepanjang 2 meter itu tertangkap di sebuah pancing atau rawai tempat perangkap ikan milik warga, di mana saat itu warga yang bernama Asril sehari sebelumnya memasang kail pancing untuk menangkap ikan gabus dan juga ikan lainnya. Nah, pancing tersebut dipasang dengan menggunakan umpan ikan lele. Namun setelah keesokan paginya pancing tersebut dicek, didapati buaya sepanjang 2 meter dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat sekitar 30 kg terperangkap dalam pancing tersebut. Nah, si Asril ini menduga akan mendapatkan ikan besar, namun setelah dicek buaya dan langsung memberitahukannya kepada pihak desa setempat di kecamatan. Sehingga buaya tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke dalam keramba. Selanjutnya buaya tersebut sementara ini masih tersimpan di keramba masyarakat sekitar untuk diamankan, takutnya akan pergi kemana-mana. Sebelumnya 3 tahun yang lalu sempat terdapat juga buaya dengan ukuran 5 meter yang terperangkap di pancing warga sekitar juga. Oleh karena itu pihak kecamatan dalam hal ini Kecamatan Lawang Wetan sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD Musi Banyuasin dan BKSDA untuk mengamankan buaya tersebut agar tidak kembali lepas ke alam liar. Rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Fajri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Lawang Wetan. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu heboh di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyuasin, karena salah satu warga
Desa Bumiayu, yaitu warga Dusun 3 Desa Bumiayu, yang profesinya sebagai nelayan, itu bernama Asril. Senin malam, jadi sekitar pukul 10 malam, dia itu sedang mendatangi pancing atau taut kalau bahasa sininya, pancing besar, untuk melihat apakah pancingnya ini dapat ikan atau tidak. Pancing ini memang untuk memancing ikan yang besar, seperti ikan tapa itu. Nah, beliau sangat terkejut karena yang didapat itu adalah buaya. Halo guys, balik lagi di EVOS TV. Kali ini kita ada player vlog. Kali ini aku nggak sendiri, aku bareng anak-anak EVOS Reborn yang lain guys. Ada Putra, ada Eksa, ada KF. Buat kalian yang kepo, ikutin terus keseruan kita pada siang hari ini. Kita bakal main game, bakal seru-seruan. Ada challenge juga, langsung aja kita masuk. Oke guys, kita udah nyampe di dalamnya. Kita di mana nih, Sa? Kita di Pause and Play. Oke, kali ini kita bakal main game, bakal makan juga, kita bonding di sini, kita bakal seru-seruan. Menurut lu tempatnya gimana sih? Kalau menurut gue sih tempatnya futuristik banget sih. Futuristik, ya, modernnya. Terus di sini tempatnya juga nyaman banget. Bisa dilihat di sini juga ada tempat makannya, bisa main game juga, seru-seruan. Jadi kalian udah siap belum berdua? Siap, bantai Putra. Oke, kita bakal main game dan makan dulu. Ikutin terus kita siang hari ini. Let's go! Oke guys, buat hari ini tenang aja. Pokoknya aku bakal bayarin kalian main sepuasnya guys. Soalnya aku pakai link aja, jadi pembayaranmu lebih mudah dan pokoknya apa-apa bisa. Halo guys, jadi kali ini kita bakal makan dulu nih. Tadi kan udah aku pesenin semua nih, jadi sekarang kita makan dulu buat ngisi tenaga kita. Ini kita udah pesen beberapa makanan nih. Cobain aja, cobain. Makan. Makan ya. Udah makan. Enak nggak? Beli apa kamu, Ruk? Siap nggak nanti buat main game? Siap lah. Bro, pengen lawan Maruf dong. Oke guys, lanjut. Kita udah selesai makan. Kali ini kita bakal main game seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi sistemnya nih bakalan aku ngelawan Red Vest tuh jadi beda tim gitu. Dan nanti buat Putra sama si KF, dia bakal sweet. Kalau menang, dia bakal milih ke tim mana. Kamu kalah sudah. Kamu tim siapa? Aku pilih tim Eksa. Oke. Kakak tim sama aku, Ruk. Kita kalahin mereka lebat ini. Oke, kita langsung aja bakal gas cari game pertama yang bakal kita main ini. Oke, buat pertama kita bakal main basket dulu. Udah dibagi kan timnya sama Ruk, Putra sama Eksa. Pemain kecil-kecil kayak gini mana bisa main basket nih. Ini apa kita lihat aja spaknya ya. Oke, let's go, kita bakal main. Space the camera. Poin kalian tadi berapa? Enggak, kita nggak bisa terima dengan kita kalah. Ya ini soalnya beda mode. Gue ranking dunia. Skornya 4 dunia, bos. 4 dunia. Ya udah, kita kasih kesempatan. Kita easy 444, kita kasih dia main. Ya, udah, main. Mana? Poin. Kalian guys, kita bakal gangguin konsentrasi mereka guys. Masih misi 26. Kita bakal langsung 300 dia. Nah. Curang ini dia mainnya fokus cowok.
ditempel stiker, silakan ditempel. Tempel bukanya ditempel. Yang menang mana yang menang? Yang menang mana? Yang menang ya silakan pilih. Yang mau ditempel ke muka yang kalah. Ini. Oh cuma kecil. Tarif transportasi laut via kapal cepat rute Sabang Banda Aceh dan sebaliknya mulai mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga tiket ini sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi yang telah ditetapkan pemerintah pada Sabtu 3 September lalu, di mana harga terbaru BBM subsidi jenis Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, solar Rp6.800 per liter dan Pertamax Rp14.500 per liter. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Aulia Prasetya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laporkan dari Sabang bahwa efek dari kenaikan harga BBM yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah ini berimbas kepada kondisi pelayaran yang ada di Kota Sabang, khususnya di kapal cepat Sedaralun. Dan juga terkait efek dari bahan bakar tersebut, sejumlah harga tiket di kapal tersebut telah mengalami penyesuaian harga, seperti harga tiket di bagian VIP dewasa yang sebelumnya di harga 100.000 ini menjadi 120.000, dan juga untuk anak-anak yang saat ini harganya 110.000 sudah, dan harga ini disesuaikan dari sebelumnya yaitu 90.000. Dan juga untuk khusus warga lokal yang sebelumnya harga tiket ini 60.000 yang kini menjadi 75.000. Dan terkait dengan penambahan tarif tiket ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak Dinas Perhubungan Aceh. Akan tetapi hari ini kita juga masih melihat di kondisi lapangan masih banyak masyarakat yang keberatan dengan ditetapkan harga ini. Dari beberapa pihak yang berkaitan masih terus berusaha untuk beraudiensi dengan pihak yang berwajib terkait harga tiket tersebut. Begitu, Hosmai, kembalikan. Baik, terima kasih rekan Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kecewa dengan sikap Ketua DPR RI yang merayakan ulang tahun di tengah gejolak aksi penolakan kenaikan harga BBM, masa pengunjuk rasa dari akumulasi kemarahan Buruh dan Rakyat atau Akbar Sumatera Utara membakar poster Puan Maharani di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Sejumlah massa dari Akbar Sumut ini menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumut untuk menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Vian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan B. Kemarin memang sekelompok massa yang tergabung dari aliansi kemarahan, akumulasi kemarahan buruh dan rakyat menggelar aksi unjuk rasanya di depan gedung DPRD Sumut. Di sana mereka melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM yang baru saja dinaikkan oleh pemerintah. Para massa ini juga selain menggelar unjuk rasa juga menggelar vertikal di mana mereka membakar sejumlah poster, salah satunya itu merupakan poster dari Ketua DPRD Sumut, DPR RI maksud saya, Puan Maharani, di mana menurut dari peserta aksi bahwasanya pembakaran poster itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Ketua DPR RI yang di mana beberapa hari lalu di tengah unjuk rasa yang masih hangat-hangatnya dilakukan oleh sejumlah kalangan, Ketua Umum DPR RI itu malah merayakan ulang tahunnya di dalam gedung DPR.
Hal tersebut membuat masa dari Akbar ini kecewa sebagai mana bentuk protes mereka, yakni mereka membakar sejumlah poster. Ada sekitar 4 begitu pejabat yang dibakar. Salah satunya merupakan Puan Marani. Mereka berharap agar DPR juga turut serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat, yang mana masyarakat menginginkan adanya kenaikan, menolak kenaikan harga BBM begitu. Mereka pun meminta untuk DPR itu bersikap tegas dan mendengar aspirasi dari masyarakat yang menolak harga kenaikan BBM. Ya, sekian dari saya, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan aksi serta peserta aksi. Berikut tayangannya untuk Anda. All right, everybody, ready to Wednesday. Molly and I are both in hotels. We got a loosey-goosey show for you today. We kind of really do. It's like we just have chit-chat energy, and frankly, I'm loving it. We're like talking about some theories on Trump's files and doing a little personality analysis, a little Occam's razor situation, just goofing off. And I talk about the end of the poker game that never existed at the industry standard All Things D and Code conference that I hosted the last edition of last night, and some big poker hands with my friend Sky Dayton. It's a nice requiem for Code too. It's really hard to see that one go away. We are going to do like a little bit of tech news, kinda. We're going to talk about Instagram canning shopping. We're going to cover Apple's event. We're going to talk about who is or who is not dating Pete Davidson. Spoiler alert, it's all of us. We're doing whatever. And we're going to talk about Zuckerberg's big MMA energy. His big incel energy is coming out. I have a big theory about what's going on with that MMA video of Zuckerberg. And then Molly and I do a combo edition, the Blueprint Molly Wood edition. We're going to find out how Molly got her career to this amazing level, and what she's planning to do with the next 20 years to have even more impact in the world. It's going to be a great episode. Stick with us. This Week in Startups is brought to you by Snack Magic and Swag Magic are global gifting platforms and the most stress-free and customizable ways to delight employees or customers. Get 10% cash back up to $1,000 until October 15th with code HOLIDAY, and see more at snackmagic.com/twist. Visa. Are you a small business owner? Did you know that Visa's online small business hub has tools, discounts, and resources to help you run your business? Learn more at visa.com/smallbusinesshub. And Brave is an internet privacy company on a mission to protect your personal info online. Download Brave today at brave.com/twist to browse faster, search privately, and so much more. All in a single click. Did you see like now this this Trump stuff with the documents? They actually, they were like, oh, there might be nuclear stuff in there. They're like, oh my God, there's not nuclear stuff. And now it turns out there's nuclear stuff. I just I can't keep up with this. It's just, the swings are so crazy. I think no one except for people from his camp had said there wouldn't be nuclear stuff. Like the DOJ was always like, there might be nuclear stuff. And then now they're like, yeah, there was. Yeah, I mean, it's just crazy. It's going to jail. What's the motive? What's his motive? I know he's a narcissist maniac, but in this case, I'm like, what's the actual motivation to take these documents and then thumb your nose at the FBI and DOJ as they give you every possible chance? I mean, it's not a political show. I'm not talking about politics. I'm just talking about human nature. What is the person doing that? If the FBI came to you, the DOJ, and they do subpoenas and meetings, and you're just like, hey, you can't really have this stuff. You kind of got to give it back, and you just give the person every chance. Yep. But imagine that you're a screaming narcissist, and you don't believe that any viewpoint is valid except for yours.
Like, he doesn't believe that the DOJ or FBI You're talking about reality. or right? Justice Department have I'm any talking about my validity reality every whatsoever. day. Yeah, talking about my exactly. reality, right? I'm my like, I know you viewpoint can- is the one that matters. I know you can relate to this, like a teeny bit. A little, maybe a little. You're just like, no, this is how it should be, and I'm in charge relate. in my own mind, and so it's going to be like this. And whatever they say, I'm not going to. And then also imagine that you have like $500 million in debt and are probably an actual foreign asset, and then you have all the answers you need. I mean, seriously, remember he came out of office and they were like, there are $400 million in loans coming due that he can't pay. We hope he doesn't have any secrets. And it Yeah, I turns mean, out it's a lot of he jumps. has all the secrets. Like, that's definitely a lot of jumps. I don't know. And money is the easiest jump of all. Well, you know, it's interesting. This does relate to venture Need capital. money, do because- crimes. Well, people are now saying the $2 billion venture fund that Jared put together, the nuclear secrets, I mean, people are making a lot of jumps here, but the nuclear secrets of another country are Israel's, and Saudi Arabia would be very interested in that. And so this is like jump. I mean, I pray that stuff's not, I've seen that stuff too, and I pray it's not true. The one that makes me way more upset even than that, though, is the stories about how we were losing like a lot of assets. Have you seen those? Like there were news stories in 2019-ish that were like, hey, the CIA is warning the United States government that we're losing a lot of assets. Like a lot of people in the field, embedded spies. People in the field are being killed. Yeah, that's fascinating. Ada ini Caimin, ada ini ketua DPR RI itu yang kita simbolisasikan dalam teatrikalan ini. Itu kan di Jakarta kan kemarin itu juga sekaligus merayakan hari ulang tahun Puan. Kalau dari tanggapan sendiri, Ya sebenarnya itu satu ini ya, kalau kita anggap seolah-olah pemerintah itu Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini kayak menghina penderitaan rakyat. Yang kemarin itu gelombang aksi yang begitu besar di Jakarta. Aksi di akumulasi kemarin buruh dan rakyat Sumatera Utara. Oke Bang, bisa dijelasin untuk tuntutan kita dan demo kita hari ini? Nah, hari ini kita melakukan aksi ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara untuk menolak terhadap kenaikan BBM dan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk turun dan menyatakan sikap secara lembaga untuk menolak BBM serta mensosialisasikan ke masyarakat terhadap bahwasannya Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten membubarkan aksi demo mahasiswa di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kamis 8 September malam. Masa aksi masuk ke dalam kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekitar pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Rektor UIN Wawan Wahyudin meminta kepada masa aksi agar tidak menjadikan kampus UIN sebagai titik kumpul untuk aksi demonstrasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda. Ya, rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa kemarin pada hari Kamis, aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi eksternal maupun internal serta mahasiswa nasional juga, sementara itu juga ada dari kalangan mahasiswa UIN dan juga gabungan dari mahasiswa di Banten. Mereka berdemo sejak pukul 4 dan memblokade Jalan Simpang 4 Ciceri, Kota Serang. Masa aksi dapat dibubarkan sekitar pukul 7 kurang 5 menit oleh Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Wawan Wahyudin. Wawan Wahyudin membubarkan masa aksi, dan ke masa aksi mereka masuk ke kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pihak rektorat sendiri meminta agar masa aksi tidak menjadikan kampus UIN sebagai titik kumpul untuk berdemonstrasi. Bahkan Wawan juga meminta agar demo dilangsungkan di gedung DPRD, begitu rekan Mei. Selanjutnya juga pihak kampus meminta agar demo tidak dilaksanakan di wilayah kampus UIN lantaran Wawan khawatir merusak fasilitas kampus UIN itu sendiri. Sementara itu juga Wawan dia mengaku tidak menghalangi aksi demonstrasi mahasiswa, bahkan dia juga mempersilahkan mahasiswanya apabila hendak berdemo, namun jangan sampai membuat kerusuhan, begitu rekan Mei.
Selanjutnya pihak Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten meminta maaf kepada para awak media, pihak kepolisian atas aksi yang dilancarkan oleh mahasiswanya itu sendiri. Ke depan pihaknya meminta agar masa aksi tidak menjadikan UIN sebagai titik kumpul untuk melancarkan demonstrasi. Begitu rekan Mei. Sementara itu juga masa aksi menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM. Jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM, maka masa aksi akan berdemonstrasi kembali dengan mendatangkan masa aksi yang lebih banyak lagi. Begitu rekan Mei, demikian yang dapat dilaporkan dari Banten. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unhas yang menolak kenaikan BBM berakhir ricuh sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 8 September. Mulanya masa aksi melakukan blokade dua arah di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan pintu 1 Unhas. Sejak pukul 15 sore, masa Unhas menutup akses di Jalan Perintis Kemerdekaan. Menjelang malam hari, masa aksi masih melakukan aksi dengan orasi dari para orator. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Fakih Imtiaz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fakih. Ribuan mahasiswa Universitas Hasanuddin menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unhas ini digelar tepat di depan pintu 1 Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Jadi sekitar pukul 15.00 WITA, masa aksi dari arah Rektorat Universitas Hasanuddin mengarah tepat di depan kampus Unhas. Di depan kampus Unhas, masa aksi menutup akses dua arah jalur di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Masa aksi kemudian menghadang 2 unit truk, lalu menjadikan truk tersebut sebagai mimbar untuk para orator menyampaikan aspirasinya menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Maksud ibu apa sih? Aku tuh sekolah buat ini loh, Bu. Ya lalu? Setelah itu, masa aksi kemudian ada pertunjukan teatrikal dari para mahasiswa Unhas yang menampilkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dirasa mencekik bagi rakyat miskin. Kemudian setelah itu ada aksi persembahan puisi-puisi dari para mahasiswi-mahasiswi Unhas. Aksi unjuk rasa berlangsung sekitar 3 jam hingga pukul 18.00. Akhirnya di pukul 18.00 WITA, seorang oknum provokator dari arah para pengendara jalan melempar batu ke arah masa aksi. Para mahasiswa yang tersulut emosi dilempari batu akhirnya membalas dengan melemparkan batu ke arah para pengendara. Akhirnya aksi bentrokan antara pengendara dengan mahasiswa Unhas pun tak terhindarkan. Sekitar 5 menit bentrokan tersebut mereda oleh sejumlah pengendara lainnya yang meredakan mahasiswa. Setelah lama berselang, mahasiswa Unhas kemudian akhirnya masuk, membubarkan diri dari Jalan Perintis Kemerdekaan dan masuk kembali di dalam kampus. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi solidaritas yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perlawanan Solo Raya di depan gedung DPRD menuntut kenaikan BBM berakhir dengan damai. Masa yang terdiri dari mahasiswa itu mendatangi gedung DPRD dengan berjalan kaki. Masa meninggalkan lokasi usai tuntutan mereka ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo, dan Wakil DPRD Kota Solo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tara Nur Fitriani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa di Kota Solo Raya yang tergabung dalam BEM Solo Raya ini sendiri kemarin melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM yang naik sejak hari Sabtu lalu. Mereka melakukan aksi berjalan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan melakukan long march hingga ke depan gedung DPRD Surakarta. Para mahasiswa yang mengenakan alma mater dari universitasnya masing-masing itu melontarkan aksi dan orasi di mana mereka menginginkan Ketua DPRD Solo, yakni Budi Prasetyo, untuk datang menemui mereka dan melakukan tanda tangan beberapa tuntutan untuk disampaikan ke
DPR RI dan Presiden Jokowi. Masa aksi yang datang pun sempat menolak karena awalnya mereka ditemui oleh 3 wakil DPRD Kota Solo, yakni Ahmad Sapari dari fraksi PAN, Sugeng Rianto dari fraksi PKS, dan juga Taufikur Rahman dari fraksi Golkar. Saat mereka menuntut untuk ketua DPRD untuk keluar dari ruangannya, sempat terjadi deadlock antara mahasiswa dengan wakil DPRD. Namun tak berselang lama, Mei dan Tribuners, ketua DPRD yakni Pak Budi Prasetyo sempat keluar dan melakukan tanda tangan bersama dengan perwakilan mahasiswa yang datang. Para mahasiswa sendiri menuntut DPR RI maupun pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM, di mana mereka memaklumat untuk 2 kali 24 jam untuk segera diturunkan. Dari Budi Prasetyo sendiri mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ke DPR RI dan ke Presiden. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan damai. Seperti itu rekannya. Baik, terima kasih rekan Tara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Pematang Siantar akhirnya menuruti keinginan mahasiswa untuk menyepakati penolakan kenaikan harga BBM dalam demo yang digelar pada Kamis 8 September. Mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi dan kelompok Cipayung Plus Siantar dan Simalungun tersebut sejak pagi hingga sore meminta kesediaan DPRD dan Wali Kota. Dalam aksi ini, perwakilan Forkopimda Ronald Tampubolon menyatakan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menuntut penolakan kenaikan BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alija yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alija. Selamat siang, Mei. Dari Tribuners, dimanapun berada, saya laporkan bahwasanya aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Pematang Siantar, dari kelompok Cipayung Plus dari Siantar dan Simalungun di DPRD Pematang Siantar. Kami 2002 kemarin. Saya laporkan juga bahwasanya aksi penolakan BBM ini dilakukan oleh mahasiswa dari pagi hingga pukul 4 sore, di mana mahasiswa meminta Forkopimda, yaitu khususnya pemerintah kota dan DPRD itu sepakat dengan apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa, yaitu menolak kenaikan BBM. Nah, proses demo ini begitu panjang lantaran Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Bupati Dewayani dan pimpinan DPRD dan anggota itu masih bertahan dengan menolak permintaan mahasiswa. DPRD sebelumnya menyarankan agar memberi opsi lain, yaitu memberikan akomodasi kepada mahasiswa untuk datang ke Jakarta dan menyampaikan surat tuntutan tersebut langsung kepada Presiden. Namun opsi itu ditolak oleh mahasiswa dan tetap ditutup meminta Forkopimda itu menandatangani kesepakatan atau petisi untuk menolak kenaikan BBM. Nah, aksi ini akhirnya seiring berjalannya waktu di tiga demo itu sekitar 74 mahasiswa dan DPRD akhirnya sepakat, di mana wakil ketua DPRD Ronald Tampubolon akhirnya menyepakati dan menandatangani permohonan mahasiswa dan menyampaikan bahwa mahasiswa apa yang dilakukan mahasiswa telah didukung oleh DPRD. Begitu ya. Baik, terima kasih rekan Alija atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Antrian ratusan warga dari beberapa kelurahan di Banjarmasin mewarnai hari pertama penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM di kantor pos cabang Banjarmasin pada Kamis 8 September. Tak heran karenanya warga pun ada yang sampai 1 jam mengantri untuk bisa mendapatkan uang BLT BBM tersebut. Warga yang ikut mengantri sendiri datang dengan membawa undangan, kemudian menyerahkan berkas berupa KTP untuk kemudian diverifikasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Frans Rumbon yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Frans. Baik, Mei. Jadi hari pertama pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai BBM
di Kota Banjarmasin itu sudah dilakukan sejak kemarin, hari Kamis, tanggal 8 September 2022. Jadi pada hari pertama pelaksanaan penyaluran BLT BBM ini di Banjarmasin itu dilakukan di 6 titik, diantaranya di kantor kecamatan dan juga di kantor cabang utama kantor pos cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat. Jadi sejak pagi itu sudah ada ratusan warga yang mengantri untuk mengambil atau mendapatkan uang atau dana dari BLT BBM yang sudah mulai dibagikan. Nah, untuk teknisnya sendiri itu warga datang membawa undangan sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh kantor pos Banjarmasin, di mana penyaluran itu dilakukan di beberapa titik dan juga dengan jam-jam tertentu. Nah, dari pantauan pada pagi hari kemarin itu sudah banyak, bahkan ada ratusan yang ikut mengantre di kantor pos cabang utama Banjarmasin. Bahkan karena banyaknya warga yang mengantre itu ada yang sampai lebih dari 1 jam baru bisa mendapatkan giliran untuk. Hey everybody, we're back. I just got back from Burning Man. I am exhausted. Mengambil BLT BBM-nya. Salah satunya kemarin yang kita temui di lapangan adalah Ibu Samsiah yang sekitar 1,5 jam mengantre baru mendapatkan giliran. Nah, untuk nominal itu BLT yang disalurkan sebesar 150.000 per bulan dan dibayarkan untuk 2 bulan yaitu September dan Oktober dengan jumlah 300.000. Kemudian juga ada bantuan lain berupa bantuan pangan non tunai atau BPNT sebesar 200.000. Jadi total satu orang atau satu keluarga penerima manfaat atau KPM itu mendapat uang sebesar Rp500.000. Nah, untuk di lokasi untuk teknis pengambilan itu juga warga selain membawa undangan kemudian diverifikasi data-datanya dan saat mengambil itu difoto bersama undangan dan juga uang yang akan diterima beserta wajah dari si penerima itu difoto. Dan untuk di Banjarmasin sendiri jumlah KPH yang mendapat BLT BBM ini yaitu sekitar 24.000 dan pembagian atau penyaluran itu akan dilakukan hingga 13 September dengan jadwal yang sudah dibagikan melalui kecamatan hingga kelurahan. Dan bagi warga yang masih belum mengambil pada jadwal yang sudah ditentukan sampai 13 September itu nanti bisa langsung datang ke kantor pos dan nanti akan dilayani. Dan apabila ingin mengambilkan atau diwakilkan itu syaratnya harus terdaftar dalam satu kartu keluarga. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Frans atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan orang nelayan di Borong, Kecamatan Borong mendapatkan bantuan.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya.
Dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung, kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Ingin move on, Natalie Holzker unfollow Instagram Sule. Natalie Holzker akhirnya mengungkapkan alasannya mengunfollow akun Instagram Sule. Menurut Natalie Holzker, dirinya berhenti mengikuti akun Instagram Sule lantaran ingin menghapus kenangan lamanya. Natalie Holzker mengatakan bahwa sosial medianya adalah kewenangannya. Ia menyebut bahwa dirinya ingin move on dari sang mantan suami. Seperti diketahui sebelumnya, Natalie Holzker kepergok mengunfollow akun Instagram Sule pasca bercerai. Berikut wawancara dengan Natalie Holzker. Aku udah bikin playmate di mobil. Jadi jok depan itu udah aku bikin tempat tiduran gitu. Jadi biar dia bisa rangkak-rangkak gitu. Natalie kayaknya lagi semangat banget cari uang nih ya untuk anak. Harus seperti apa sih lagi banyak kegiatan? Saya cerita. Harus semangat terus. Dia terlihat kayaknya kerja keras banget tuh. Memang dari dulu kerja memang senang kerja. Jadi ya memang harus. Sekarang ini seperti apa sih? Maksudnya ada planning yang mau dikerjain atau gimana? Planning iya jalanin aja lah. Apapun itu ayo. Menghadapi masa idah seperti apa? Masa idah ya hadapin aja. Emang kenapa? Ada ini mungkin maksudnya suka duka atau challenge sendiri buat kamu dalam masa idah ini kan biasanya di Iya. Kalau masa idah ya jalanin aja, nggak ada challenge, nggak ada apa. Memang lagi nggak mau mendekatkan diri kepada siapa. Coba kedekatan dengan Frans sendiri yang sekarang lagi ramai gimana? Iya, Frans itu konten masa idahnya juga belum beres, masa udah buka-buka diri. Sekarang fokus ke diri sendiri, mau fokus ke anak, mau fokus ke kerja. Ada mau usaha atau apa gitu mau baru? Apapun itu sih, aku lagi pengen bikin usaha kerudung juga. Ya doain aja apapun. Kenapa kerudung? Apa? Kenapa hijab mengungkapkan usaha? Pengen aja hijab karena memang banyak banget yang request, ya udah kok hijab. Dukungan dari teman-teman atau saudara menghadapi masa ini seperti apa? Support terus sih, kasih semangat terus. Mereka gimana aku sih? Sudah terlihat loyo makanya lebih apa? Lebih semangat, lebih gencar lagi. Iya, memang lebih kerja keras lagi. Memang dari dulu aku begitu. Dari sebelum nikah memang kerja kerasnya. Tapi juga kaget ya maksudnya untuk sekarang menghidupkan Azam. Aku aja udah menghidupkan adekku, masa sama Azam aku nggak bisa. Azam jadi prioritas utama sekarang, maksudnya dalam artian apapun yang dia butuhkan menjadi ini menjadi kayak utama banget itu. Utama, apapun itu Azam yang utama. Kayak contohnya mau beli baju, padahal planningnya itu di rumah aku mau beli baju untuk aku. Tapi nyampe bajunya Azam semua, aku lupa. Komunikasi dengan Kang Sule mungkin sering berkunjung seperti apa Kak? Sama, ini kan cukup baik ya komunikasinya kan? Sama bapaknya Azam yang baik, cukup baik semuanya. Baru kemarin juga lagi main ke rumah aku. Juga nggak ada jadwal sih, mau main aja gitu. Tapi kalau dibawa keluar gitu sama ngapain boleh? Kalau dibawa keluar atau nginep gitu boleh, tapi kalau nginep ya nanti dulu kan masih baik. Kak, bisa ada kabar kakak hari mau katanya? Iya, mau ini ngilangin kenangan aja kan katanya. Kan aku habis nonton wawancara dari kalian. Apa sih Kak yang membuat kepikiran unfollow Kang Sule? Ya nggak apa-apa kan Instagram aku. Kalau aku masih follow berarti masih kelihatan tuh keliweran ya kan. Nanti aku nggak bisa move on. Jadi mau move on aja.
Tapi kalau Rizky Febian enggak ya kan? Oh, itu baik. Pokoknya bapaknya aja udah. Bapaknya. Tapi ketika dia unfollow itu aku sempat nanyain. Apa? Udah sempat nanyain ngomongnya ke ini aja nih ke media. Kenapa dia unfollow? Dan jadi sedih gengsi Kang. Ampun, tinggal ngomong aja WA ke aku langsung gitu. Kalau di unfollow balik berarti nggak masalah kan kalau Apa? kalau di unfollow balik Nggak masalah tuh kayak bosan banget nggak? Kayaknya kan Natalie udah mulai move on lagi nih, kayaknya udah nggak mau lagi. Maksudnya dalam artian Kang Sule ini udah nggak mau lagi ada di kehidupan Natalie atau gimana nih? Dengan cara mengunfollow seperti ini? Mau move on aja ke depannya, tapi kalau untuk Azam ya selalu harus ada. Tadi Rizky Febian sendiri sama Putri sering nanyain kondisi aku. Jujur apa bohong? Bohong dosa ya. Kalau dari semenjak bercerai, kakak-kakaknya sampai detik ini belum ada yang nanyain Azam. Video call, ketemu, belum. Paling ketemu itu yang acara yang nggak sengaja itu loh, yang ada di YouTube. yang digendong ya. Iya, yang digendong sama itu. Tapi nggak nanti ke depannya akan memperkenalkan gak sih? Cara kan mereka tetap jatuhnya saudara kandung gitu kan, lama-lama Azam besar juga gitu. Nanti gimana sih pendekatannya lagi ke mereka sebagai kakak-kakaknya? Pendekatan lagi ke mereka ya sebenarnya ini ya inisiatif dari kakak-kakaknya sendiri dan inisiatif dari ayahnya juga. Masa aku yang harus ayo Azam ini kakak kamu, ini kakak kamu gitu. Ini kakak kamu. Jadi dari Tapi sejauh ini kalau Azam main ke rumah Kang Sule ada kakak-kakaknya nggak? Azam kemarin tuh sama Kalau telepon gitu masih nggak? Misalnya kalau komunikasi? telepon itu sama ini aja sama bapaknya. Berita selanjutnya, sedang tak harmonis, Kartika Putri ungkap suami sibuk sendiri. Kartika Putri mengatakan bahwa kini rumah tangganya dengan Habib Usman bin Yahya sedang tidak harmonis. Perkataan tersebut diucapkan Kartika Putri ketika menerangkan kondisi kehamilan keduanya. Kartika Putri awalnya mengatakan bahwa di kehamilan kedua ini dirinya tidak dimanja oleh sang suami. Kartika Putri menyebut bahwa sang suami sibuk dengan urusannya sendiri. Artis berhijab itu kemudian menerangkan kondisi rumah tangganya dengan Habib Usman bin Yahya. Seperti diketahui, Kartika Putri kini tengah mengandung anak keduanya dari pernikahannya dengan sang suami. Di tengah kehamilannya itu, Kartika Putri menceritakan bahwa kini sang suami lebih cuek. Berikut wawancara dengan Kartika Putri didampingi sang suami. Habis jalan-jalan dari London gimana kemarin? Alhamdulillah capek. Iya ternyata hamil ini lebih capek, jadi nggak banyak aktivitas, paling cuma nonton bola. Sebenarnya nggak ada baby moon sih menurut aku. Sebetulnya baby moon karena nemenin nonton bola juga ya. Karena iya nemenin Habib enggak. Baby pengen nonton bola juga. Kemarin mah ditipu, pokoknya udah ketipu aja. Sekarang ditanya nonton bola berapa lama? Cuma 2 jam doang kan? 2 jam jalannya jauh, pulangnya jauh, ininya jauh, capek Bib. Berapa hari doang? Cuma 3 hari doang. Di sana kan 8 hari ya? Ini Jadi 8 tambah 3 11 hari. enggak, sebenarnya kayak ya bisa tipu aja. Nggak, beda. Kalau ketipu itu sengaja ditipu, ini nggak ditipu. Kamu kan suka Manchester United juga kan? Iya. Alhamdulillahnya kan kemarin pertandingannya akhirnya bisa ke Manchester juga. Yang notabene emang lebih jauh dari London gitu. Cuman karena memang aku belum pernah ke Manchester, terus juga Manchester United klub kesukaan, ya udah akhirnya sempat nonton juga. Karena naik mobil, kopernya kebanyakan, mobilnya kekecilan, kayak begitu-begitan, akhirnya kayak 3 jam tapi 4 jam gitu, tapi kayak perutnya bener-bener kayak berasa kram banget. Ternyata itu tadi pas pulang baru tahu bahwa hamilnya itu udah masuk ke 33 minggu gitu. Jadi kayak untung boleh terbang pulang karena udah terlalu besar, sempet agak ribet sedikit pas check in-nya. Tapi alhamdulillah untungnya bisa pulang. Kalau nggak kan harus lahiran di sana, repot. Ini bentar lagi udah mau lahiran berarti ya?
Udah menentukan hari atau gimana? Tinggal 5 sampai 6 minggu ke depan soalnya. Udah ada perkiraan tanggal belum sih Kak? Perkiraan tanggalnya 24 Oktober, tapi Berharapnya 18 Oktober dibarengkan sama Kalisa. iya maunya dibarengin. Sebenarnya di Oktober tuh ulang tahun IPeh juga tanggal 9 Oktober, Kalisa 18 Oktober. Jadi kalau ini 24 Oktober tiap minggu tuh di Oktober kita ulang tahun anak-anak perempuan. Itu udah ada rasa-rasa kontraksi palsu hampir setiap malam. Saya tahu aja orang tidur mulu. Kontraksi sih tiap malam udah berasa. Untuk lahirannya Proteknya sama istri sekarang udah hampir mendekati. Apa ya? Proteknya luar biasa. Enggak, kan proteknya apa? Proteknya luar biasa. Gagak. Lo tadi aja ngambilin kursi orang lain. Kan gak enak, itu lagi pada duduk. Enggak, udah gak peka. Sini. Habib yang ini ngambilnya cuek banget. Udah jangan pencitraan deh. Padanya aja. Cuek banget. Kayak semalam aku kontraksi benar-benar sampai sakit banget, dia ngorok gitu kayak ya udah anak kelima kali ya. Jadi kayak udahlah gitu, ntar juga kadang keluar, mungkin dia pikirannya kayak gitu. Tapi rencana nanti bener mau di rumah atau di rumah sakit? Insya Allah di rumah. Di rumah gitu. Bismillah. Kalau Habib sendiri? Saya pengennya di rumah sakit. Masih berdebat. Kenapa? Karena kalau nggak di rumah sakit kita ngeri juga kan. Karena cuma satu yang seperti ini. Alah, padahal doanya ya. Tinggal ganti lagi. Aku masih pertimbangan banget sebenarnya. Kalau buat teman-teman yang lain gak ada hobi sama rumah sakit, gak ada masalah, lebih baik di rumah sakit. Aku nggak menyarankan di rumah. Tapi kalau aku kan ya emang ajaib ya. Maksudnya aku takut rumah sakit, fobia, dan juga takut stres gitu. Makanya lebih milih di rumah juga bukan asal pilih, pastinya udah pastiin kandungannya sehat, pastiin tim yang memang biasa handle juga benar. Dan kedua yang harus diperhatikan adalah rumah aku ke rumah sakit ibu dan anak itu cuma 5 menit. Jadi karena jaraknya yang dekat itu yang membuat aku nggak khawatir untuk lahiran di rumah gitu. Tapi kalau teman-teman yang rumahnya ke rumah sakitnya jauh, jangan coba-coba. Tapi juga suami juga deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena yang pertama adalah nyawa. Nyawa itu nggak gampang. Kayak iya kalau ada teman-teman tiap hari nongkrong di rumah kek. Kayak laki kita baik. Hamil kali ini lebih manja apa lebih? Kagak dimanja. Lebih cranky sebenarnya, lebih. Iya, sampai ada satu sisi yang trauma. Dia nanya manja apa enggak, jawab dulu. Iya. Yang enggak manja, orang semua sendiri, lakinya sibuk sendiri. Jujur aja deh, Bim, udah. Lagi gak harmonis deh. Udah ada apa? Keinginan pengen apa gitu. Nama aja belum ada. Namanya udah ada. Mana ada? Berita selanjutnya datang dari Dewa Bujana, lelang gitar kesayangan. Musisi Dewa Bujana melelang beberapa gitar kesayangannya. Gitar-gitar itu sengaja dilelang oleh Dewa Bujana yang hasilnya akan dipakai untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Dewa Bujana akan memakai seluruh hasil lelang gitarnya dan disumbangkan untuk penyembuhan para penderita kanker. Dewa Bujana bergerak hatinya untuk membantu beban para penderita kanker setelah ada kerabatnya yang mengalami sakit serupa. Ia merasa prihatin saat mengetahui kerabatnya ada yang divonis menderita kanker payudara pada 3 tahun lalu. Sejak tahu kerabatnya menderita kanker, Dewa Bujana mulai rutin ikut gerakan berbagai kebaikan bersama teman-teman musisi untuk meringankan para penderita kanker. Berikut wawancara dengan Dewa Bujana. Mau dilelang untuk sumbang ke penggiat kanker payudara dari lifting, dari gitar chiselnya akhirnya malah menyumbang gitarnya. Jadi itu kolaborasi chisel gitar saya dan 2 perupa itu. Nah, karena cuma 1 gitar mau dilelang, akhirnya daripada cuma 1 dalam ruangan, sekalian aja ini ditampilkan kembali karena zaman 2013 kan belum ada sosmed, belum rame sosmednya. Awalnya 2002 yang ada gambar-gambarnya itu yang pertama. Di Bali itu Made Sumadiasa itu yang pertama. Terus awalnya cuma 1, 2 gitar, akhirnya
2006 bisa terus-terusan bikin sampai terkumpul 2012 itu 34 gitar. Akhirnya itu dijadiin satu buku yang bukunya ada di sana, terus akhirnya dipamerkan di 3 tempat. Tapi setelah selesai buku dan pameran masih terus ada gitar-gitar yang dilukis lagi. Tapi sebagian bisa dipakai, tapi kalau kayak yang ada wayangnya, Astari Rasid, kayaknya nggak bisa itu. Senang bisa dilapis. Awalnya melukis gitar ini memang suka melukis juga Enggak, saya nggak melukis sama sekali. Mungkin dulu pernah suka, tapi nggak sama sekali nggak sana. Cuman nggak tahu, saya tiba-tiba punya teman pelukis dan mereka adalah kebetulan nama-nama yang ya kayak Pak Siyadi, Pak Nyoman Gunarto, itu almarhum, terus Jehan, itu kan perupa-perupa legendaris Indonesia. Saya rasa sayang kalau tidak dijadiin satu kolaborasi. Ini akhirnya saya bisa lakukan. Untuk koleksinya berapa banyak yang dipamerkan? Dan Kita kan cuma 21 aja. Kata koleksi semua gitar ada berapa? Yang dilukis? Yang dilukis mungkin kalau gitar yang paling favorit mana ya? Iya, masing-masing ada semua. Ini sering saya pakai, ini Putra Wijaya, ini Pak Zaman Warte, ini Gunarse, Pak Zaman Gunarse almarhum. Ya, semua sih ini pernah saya pakai. Ya. Gitar yang dilelang ini berapa Mas? Ya boleh tahu Mas? Wah, yang dilelang ya. Harganya? Harus ada orang yang mau beli, saya nggak tahu. Pokoknya kalau menurut saya sih setinggi mungkin, karena hasilnya otomatis bisa membantu penyintas kanker payudara, karena sangat besar ternyata di seluruh Indonesia ya, banyak sekali. Mungkin teman-teman ini ada beberapa teman-teman dari Lafting yang datang. Biasanya lukisannya ini dari pelukis sendiri yang gitu, Pak Mas Budinya juga kayak ngasih ide gitu. Saya nggak pernah ngatur sama sekali, karena saya merasa seniman juga seperti misalnya ini mau diapain, terserah jadi ada yang ada kadang-kadang malah kasih besi gitu, cak-cak kasih pengaruh. Tapi kan ya saya pikir ini karya seni udah selesai sampai di situ, jadi dari satu apa ya karya seni. Mas, tapi ada lagi teman-teman atau orang masyarakat yang pengen beli gitar Mas Bujana, aku gitu melihat sama-sama dulu pernah waktu saya membuka pameran ya, saya akhirnya karena saya sering bergaul dengan perupa, tiba-tiba saya main membuka pameran itu, dapat gitar ini malah itu boleh nggak saya beli di sana. Kan kalau saya jual gitar karya ini ya sama aja merusak hubungan saya dengan perupa. Kan beda dengan saya, gitar itu memang dari awal bilang saya mau nyumbang untuk Lafting, mau ikutan nggak? Terus mereka semua dua perupa itu, wah saya ada cerita keluarga saya ada yang cancer ini, jadi nyambung. Pasti kita semua juga tahu kan, temen ada yang ya penyakit kan kita nggak ada yang tahu. dalam proses untuk melukis gitar ini biasanya juga yang minta lukisan itu sendiri. Rata-rata saya minta sih, rata-rata saya lihat nama kayak itu, terus Aichu Christine yang itu akustik, saya minta. Kalau nggak hampir nggak ada sih yang menawarkan diri. Saya mau dong, nggak ada. Mungkin nggak tahu ya, tapi saya mencoba rata-rata. Biasanya tidak kombinasi dengan mau dilelang untuk sumbang ke penggiat kanker payudara dari Lafting, dari gitar Kiselnya akhirnya malah menyumbang gitarnya. Jadi itu kolaborasi Kisel gitar saya dan dua perupa itu. Nah, karena cuma satu gitar mau dilelang, akhirnya daripada cuma satu dalam ruangan, sekalian aja ini ditampilkan kembali, karena zaman 2013 kan belum ada sosmed, belum rame sosmednya.
Itu kapan sih awalnya? Awalnya 2002 yang ini, yang ada gambar-gambarnya itu yang pertama. Di Bali itu Made Sumadiasa itu yang pertama. Terus awalnya cuma 1-2 gitar, jadi akhirnya 2006 bisa terus-terusan bikin sampai terkumpul 2012 itu 34 gitar. Akhirnya itu dijadiin satu buku yang bukunya ada di sana, terus akhirnya dipamerkan di 3 tempat. Tapi setelah selesai buku dan pameran masih terus ada gitar-gitar yang dilukis lagi. Sebagian bisa dipakai, tapi kalau kayak yang ada wayangnya, Astari Rasid, kayaknya nggak bisa itu. Berita selanjutnya datang dari aktor Amazoni ungkap alasan ubah nama anak perempuannya. Pasangan selebritas Iris Bella dan Amar Zoni dikaruniai anak kedua. Iris Bella melahirkan bayi perempuannya pada 23 Agustus 2022 lalu. Sebelum diberi nama Ara Putih Sabai Akbar, Iris Bella dan Amar Zoni menyiapkan nama Asma Putih Sabai Akbar untuk putrinya tersebut. Sebelum anak keduanya dilahirkan, Iris Bella Amar Zoni menyebutkan bahwa orang tuanya tidak senang dengan nama Asma. Ketika dilahirkan, anak keduanya tersebut juga tidak terdengar menangis setelah diduga banyak minum air ketuban. Amar Zoni berharap anaknya sehat dan juga tumbuh dengan baik. Iris Bella diketahui melahirkan anak perempuan tersebut di RSIA Bina Medika Bintaro, Tangerang Selatan. Persalinan anak keempat Iris Bella berlangsung lancar dan seperti kita ketahui bahwa Iris Bella dinikahi oleh Amar Zoni pada 28 April 2019 lalu. Berikut wawancara dengan Amar Zoni. Oke. Ya, Forum Bahas ini sebagai wadah di mana kita mencatat orang-orang dari kalangan apapun. Kita berangkat dari corporation, pemerintahan, nah di saat perubahan manajemen itu terjadi, gimana mengeksekusinya, karena banyak sekali orang yang shock culture, dan itu kita masuk ke keahlian kita di situ. Lalu kita sadar semua pertambangan ini, semua perubahan itu selalu terjadi. Jadi kalau yang paling familiar untuk kita semua saat ini adalah pandemi 3 tahun yang lalu. Dan kita sadar untuk kita sendiri, kami harus menyesuaikan dengan lingkungan dan dunia yang ada. Maka berangkat dari situ, dari tadi awalnya kita sebagai consulting, dari corporation, dan training, kita bergeser ke wisata keluar ruang dan community hub yang bisa membawa orang-orang baru dari segala macam bidang berkembang. Seperti contohnya misalnya kita bisa.com itu juga awalnya berangkat dari sini. Mereka adalah tim kita, dan mereka besar ya, lebih besar dari kita sekarang bro ya. Lebih besar dari kita ya, mereka sukses seperti itu. Jadi berawal dari filosofi yang memang perubahan itu selalu terjadi dan kita harus selalu menyesuaikan diri. Itu berangkat dari kita. Mar, waktu itu prosesnya seperti apa sih sampai akhirnya bisa gabung di sini nih? Prosesnya sangat sederhana banget ya. Jadi proses yang pertama itu saya datang ke sini memang rencana mau kolaborasi untuk bikin YouTube. Ya, karena saya punya simple ya. Simple banget ya. Ketika saya datang ke sini saya melihat potensi yang ada, tapi namun akan lebih bagus ketika ada sentuhan dari segi artistiknya, entertainmentnya gitu kan. Jadi saya sounding lah, dan gagasan itu diterima oleh profesor. Gitu. Jadi kayak benar-benar sesuatu hal yang sangat simpel yang tidak dipikirkan dan tidak dikira-kira. Sampai pada akhirnya profesor mengenalkan dengan Mas Adam. Mas Adam anaknya profesor yang baru pulang dari Amerika. Umurnya sama dan sama-sama punya gagasan yang sama. Di bulan yang sama juga lahirnya. Jadi wow, ini sesuatu jalan banget gitu loh untuk saya melangkah lebih tinggi lagi, bukan hanya menjadi public figure ya, tapi menjadi seorang mencetak entrepreneurship juga gitu loh, untuk mengelola kawasan dari Jakarta Escape ini.
Awalnya kenapa tertarik lu buat ini bikin outlet? Ya karena tempat ini ya seperti yang bro lihat, tempat ini kan kayak menarik banget, tapi letaknya di Jakarta, menarik banget. Tapi belum nggak berjalan sesuai objeknya setiap hari harusnya, ya kan? Jadi dengan kapasitas yang saya punya, ya saya ingin memberikan value itu sendiri dengan harapan ya semoga semuanya bisa berjalan sesuai harapan dan mendapatkan keuntungan mutual benefit untuk semuanya. Lu pengen banget ngembangin gimana nih orang-orang di Indonesia bisa yang tadi itu kan? Iya, masalahnya cuman dari ruang sih ya. Dari ruang ya. Akses ruang yang tidak ada satupun tempat yang bisa menyediakan itu. Semuanya ujung-ujungnya adalah money oriented. Gitu. Bergabung ke sini apakah jadi healing dari dunia hiburan atau seperti apa sih Bang Omar? Bergabung ke sini jadi healing dari healing dunia hiburan. Sebenarnya di dunia hiburan saya memang hidupnya di dunia hiburan sih ya. Dalam arti ya saya percaya hidup ini kan adalah panggung sandiwara. Ya. Kita semua adalah aktor-aktor gitu. Jadi kalau ditanya healing atau enggak ya baru kemarin saya main film dan saat ini saya dapat nominasi di film Festival Bandung. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk saya tetap di entertainment. Atau juga Iris dan anak saya juga sebenarnya dia mau terlahir sebagai ya bintang lah. Cuma sekarang saya memikirkan apa yang bisa saya perbuat untuk kemajuan masyarakat dan ya perubahan pas gunanya perubahan. Nah Bang, berarti waktu itu kesini lagi cuma ngonten doang ya? Cuma ngonten doang. Itu waktu itu sama dengan Iris atau sendiri? Dan gimana sih dukungan Iris ke Bang Iris Amar? sangat senang banget. Bahkan saya bilang, ya nanti kayaknya kalau kita harus pindah ke rumah perubahan, gimana? Dan ternyata reaksi dari Iris, dia sangat setuju sekali. Saya sangat salut dengan itu. Apakah keluarga diboyong tinggal di sini atau gimana Bang Omar? Iya, saya harus bawa keluarga saya ke sini semuanya. Berarti Iris belum kemari ya? Iris belum sempat ke sini karena kan masih 40 hari ya, masih nifas ya. Jadi setelah itu pasti dia akan ke sini. Tapi Air udah tiap hari datang ke sini dia, main mulu dia di sini. Tapi ide-ide apa yang mungkin ada ide gitu yang diberikan Iris ke rumah perubahan ini? Idenya lebih tepatnya sih Iris selalu mendoakan suaminya yang terbaik dan apa yang dilakukan sama suaminya itu juga berbuah hasilnya baik. Ya salah satunya kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Adam salah satunya orang yang sangat well banget gitu loh. Dari Amerika baru di Indonesia tapi sifatnya sangat concern banget terhadap perubahan untuk orang Indonesia. Itu yang saya appreciate banget. Satu lagi, selain ide gagasan yang dituangkan oleh Bang Amar ke rumah perubahan ini, ada gak sih nilai investasi yang diberikan kepada rumah ini dari Bang Amar sendiri? Nilai investasi dari Bang Amar? Investasi kita ya kita berupa gagasan, nilai berupa aspirasi itu adalah sebuah nilai. Kalau ngomongin followers misalkan, financial, ya anggaplah. Oh financial kita. Nggak, invest finansial itu kan berupa uang ya. Yes. Kalau ngomongin berupa uang, zaman sekarang itu. Berita selanjutnya, bisnis sedang anjlok, Steffi Zamora pilih fokus bermain sinetron. Steffi Zamora dikenal sebagai public figure yang sukses menjalani karirnya di dunia akting dan juga bisnis. Steffi Zamora pun mengakui menerima tawaran syuting sinetron.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam Live Update Travel edisi Sabtu 10 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Update Travel selengkapnya. Tribuners, Klasik atau Kalya Sigra Club merupakan komunitas otomotif yang telah berdiri sejak tahun 2016 silam. Pasalnya komunitas ini didirikan dengan tujuan para pemilik mobil Kalya dan Sigra bisa menjalin silaturahmi satu dengan yang lain, Tribuners. Selain itu, Klasik juga digunakan sebagai wadah untuk menggabungkan berbagai macam hobi. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Leonardus Wical dari Warta Kota. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Ariska. Kalya Sigra Club atau Kalsik merupakan komunitas otomotif yang berdiri sejak tahun 2016 lalu. Ketua Umum Kalsik, Cahyo, menginformasikan bahwa tepat pada tanggal 26 September 2016, beberapa orang yang memang memiliki mobil Kalya dan Sigra memutuskan untuk membentuk suatu komunitas. Ia mengatakan bahwa waktu itu Kalsik dibentuk posisinya saat itu adalah orang-orang yang memang memiliki hobi terhadap mobil, tetapi hanya memiliki mobil Kalya dan Sigra. Saya menjelaskan motivasi didirikannya Kalsik adalah supaya para pemilik mobil Kalya dan Sigra dapat menjalin silaturahmi satu dengan yang lainnya. Lalu kenapa memilih Kalya dan Sigra? Cahyo menginformasikan atau mengutarakan bahwa walaupun dengan harga yang relatif terjangkau, kapasitas penumpang juga banyak, dan fitur-fitur juga tidak kalah dengan merek yang lain. Cahyo berharap masyarakat tidak minder lagi dan juga dapat bertemu sesama pengguna Kalya dan Sigra. Ia juga menginformasikan hingga saat ini jumlah anggota Kalsik mencapai 6.400 orang. Dan dari jumlah tersebut, Cahyo mengaku bahwa penyebarannya cukup merata dari Sabang sampai Merauke. Dan dipastikan tiap pulau terdapat anggota dari Kalsik itu sendiri. Ia mengaku adanya penyebaran anggota Kalsik dapat membuat sesama anggota merasa punya saudara di setiap wilayah Indonesia. Namun dengan jumlah ribuan anggota, Cahyo mengatakan tetap ada kendala. Ia menceritakan kendala yang sering dihadapi adalah banyaknya pendapat dan ide yang muncul dari masing-masing anggota. Walaupun demikian, ide kreatif dari para anggota dapat dilakukan dan difasilitasi dengan metode musyawarah untuk mufakat. Demikian laporan kembali kepada rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Leonardus Wical dari Warta Kota. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kulineran ke Denpasar, Bali. Di sana ada ayam bakar pedas Bumenik, Tribuners. Ayam bakar di tempat ini cukup berbeda dengan sajian ayam bakar pada umumnya. Sebab biasanya ayam bakar hanya memiliki cita rasa manis saja, Tribuners. Namun ayam bakar di sini memiliki cita rasa asin, pedas, dan manis. Dan untuk mengetahui kelezatan serta proses pembuatan ayam bakar ini, kita sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribunars. Jadi ayam bakar itu kan biasa identik dengan bumbu yang manis. Di Bali sendiri udah banyak sekali gerai makanan yang menjual ayam bakar dengan cita rasa yang khas. Salah satunya yaitu ayam bakar pedas Bumenik yang berlokasi di Jalan Gunung Soputan, nomor 21A Pemecutan Denpasar. Nah, ayam bakar pedas Bumenik ini sendiri berdiri karena selaku owner, yaitu Andri Lauren, itu merasa bahwasanya dia merasa kesulitan untuk mencari cita rasa ayam bakar yang sesuai dengan lidahnya, yang menggabungkan antara rasa pedas, manis, kemudian asin menjadi satu. Identik kan ayam bakar manis ya rekan Ariska. Nah, ayam bakar yang di sini pun dijualnya dengan proses marinasi sebelumnya, lalu digoreng, kemudian digeprek, dan akhirnya dibakar. Sebelum kembali dibakar, ayam di sini adalah dilalui disiram dengan bumbu rahasia yang
sampai meresap ke daging ayam itu sendiri. Nah, kenikmatan ayam bakar pedas Bumenik ini yaitu ketika kita mencoleknya dengan sambal yang sudah disiram di atas ayam bakar sampai habis. Jadi ayam bakar itu disiram dengan bumbu pedasnya, dengan sambal pedasnya yang itu membuat rasanya benar-benar enak banget deh. Harganya pun cukup terjangkau ya rekan Ariska, dibanderol Rp20.000 tanpa nasi dan Rp25.000 dengan nasi. Tanya menu ayam bakar saja, ternyata di sini juga tersedia ayam goreng lalapan, kemudian tempe bakar meni, kemudian ada tempe dan tahu goreng, serta ayam bakar utuh atau dalam jumlah yang sangat besar, yaitu ayam besean gitu. Nah, variasi menu lainnya yang akan launching tahun depan juga akan ada dalam bentuk rice bowl, yaitu ayam dangkot khas Toraja. Jadi saat Tribun Bali berkesempatan untuk mencicipi ayam bakarnya, rasanya benar-benar menyatu banget dengan sempurna, apalagi rempah-rempahnya. Apalagi kan ini proses pembuatannya sebelum dibakar, dimarinasi, kemudian digeprek, kemudian langsung dibakar. Jadi benar-benar bagi Tribuners yang bingung nih mencari tempat makan, buat makan siang, makan malam, bisa aja langsung ke Ayam Bakar Bumenik yang berlokasi di Jalan Gunung Soputan, Denpasar, Bali. Sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik rekan Arini Valintia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, di Kabupaten Blora, Jawa Tengah terdapat pemandangan yang berbeda, yakni berupa bunga-bunga tabebuya yang bermekaran di sejumlah ruas jalan kota Tribuners. Pasalnya keindahan bunga yang satu ini mirip dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Dan untuk melihat keindahan di sana, kita Halo. Halo, selamat informasi Anda rekan Ahmad. Oke, Ariska. Saya Mustaqim dari Tribun Jateng melaporkan indahnya bunga tabebuya di Blora ini menjadi spot foto anak muda yang instagramable di negeri Sakura. Fenomena alam warna-warni bunga tabebuya ini menghiasi wilayah Blora. Bunga ini pun bermekaran di jalan-jalan protokol di Kabupaten Blora. Bunga yang mirip bunga sakura di negara Jepang ini membuat suasana indah dan jadi tempat swafoto atau selfie yang estetik bagi warga di Kabupaten Blora. Bunga tabebuya merupakan tanaman yang tahan tumbuh di wilayah panas seperti di Kabupaten Blora. Saat musim kemarau, bunga tersebut mulai bermekaran dengan beberapa warna pink, merah, dan putih. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum anak muda untuk bersuah foto bersama teman-temannya. Seperti yang dilakukan oleh Vera Surya Setiawan, perempuan asal desa Cabak ya, yang mengaku penasaran dengan mendapatkan informasi dari teman-temannya hingga akhirnya dirinya bersama teman-temannya melakukan suah foto di situ untuk kepentingan media sosialnya. Menurutnya pemandangan tersebut bagus untuk spot foto bagi anak muda yang lebih estetik. Ia berharap Pemkab Blora bisa menanam lebih banyak tanaman yang mirip sakura di Jepang. Kemudian di yang lain untuk Lili Yuliantoro, warga desa Jepang juga senada merasa senang melihat warna bunga yang berada di sejumlah jalan protokol ini. Kemudian dia berharap untuk menjadi ikon kota Blora dan menjadi daya tarik wisatawan yang ada di Blora. Nah, bunga ini sendiri juga faktanya adalah berasal dari negara Brasil ya, dan hanya mekaran selama 2 minggu. Mungkin itu yang bisa kita laporkan dari Blora. Ariska di studio. Baik rekan Ahmad Mustaqim dari Tribun Jateng, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Depok ada kuliner khas Pemalang yang menarik untuk dicoba, yakni nasi grombyang Tribuners. Saat dilihat sekilas, kuliner yang satu ini mirip dengan soto atau rawon. Hanya saja nasi grombyang ini berwarna hitam pekat dan sedikit lebih kental. Dan untuk mengetahui cita rasa dari kuliner ini, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Silahkan rekan Dipa.
Ya, baik rekan Ariska dan juga Tribunas, memang Indonesia banyak sekali memiliki kuliner Nusantara. Salah satunya adalah nasi grombyang yang merupakan makanan khas Kota Pemalang, Jawa Tengah. Nah, di Depok ada satu kedai yang menjual nasi grombyang ini, tepatnya di Warung Salkisah yang berlokasi di Ruko De Kaspia, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, di sana terdapat nasi grombyang, di mana nasi ini merupakan nasi yang sebenarnya mirip dengan kuah rawon, warnanya hitam karena bahan dasar dari kluwek, namun yang membedakan adalah kuah dari nasi grombyang ini lebih kental karena terdapat tambahan kinca. Kinca ini adalah campuran bumbu rempah-rempah yang dicampur juga dengan bahan dasar kluwek dan juga parutan kelapa sangrai. Nah, sehingga rasa yang dihasilkan adalah lebih terasa manis dan juga gurih. Nah, menurut Kasmari sendiri, penjual dari nasi grombyang ini mengatakan bahwa nama nasi grombyang sendiri artinya adalah nasi yang bergoyang-goyang karena disajikan di atas mangkuk kecil, kemudian disiram oleh kuah hitam pekat seperti rawon gitu yang isinya adalah potongan daging sapi, lalu di atasnya lagi ditambahkan kinca yang membuat rasa dan tekstur dari kuah nasi grombyang ini terasa lebih manis serta kental. Nah, untuk harganya nasi grombyang yang ditawarkan di Warung Salkisah ini dibanderol seharga Rp19.000. Warung ini buka dari hari Selasa sampai dengan Minggu dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Jadi bagi Tribuners yang ingin mencicipi nasi grombyang bisa langsung datang ke kedai tersebut. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan penjual nasi grombyang di Warung Salkisah yang bernama Kasmari. Berikut liputannya untuk Anda. Mas Ari, bisa dijelaskan Mas Ari, ini nasi grombyang tuh nasi seperti apa sih Mas Ari? Nasi grombyang itu nasi disiram kuah rempah-rempah ya. Kuah rempah-rempah, kuahnya juga warnanya hitam pekat. Beda sama kuah-kuah lain kayak makanan berkuah lainnya. Ini cenderung lebih pekat gitu. Jadi terus nasinya itu dicampur. Khasnya itu emang dicampur dan terus ditaburin daun bawang terus daging sapi, terus daging sapi itu kita ada bumbu lagi yang itu yang kita bikin rasanya lebih enak, lebih gurih. Itu namanya kinca. Iya, kinca itu kincanya warnanya juga hitam pekat gitu. Kinca, dan ntar kalau udah dikasih kinca baru ditaburin bawang goreng. Ya. Pokoknya rasanya maknyus lah kalau yang ini, yang udah pokoknya kalau yang udah ngerasain itu bakalan balik lagi ke sini. Nah, ini kan warnanya hitam pekat ya Mas ya, mirip seperti rawon ya. Apakah banyak sama seperti rawon gitu dari kluwek atau gimana Mas? Kalau orang-orang bilang sih sekarang mirip, yang kalau belum pernah nyobain grombyang itu sih saya ini kayak mirip rawon, tapi sebenarnya bukan mirip rawon, itu Tribuners, untuk memeriahkan Kenduris Warna Bumi, Museum Siginjai menggelar pameran peradaban Melayu Jambi dengan mengusung tema mengangkat Batang Terendam, cintai budaya kita, lestarikan Sungai Batanghari. Pameran ini digelar dari tanggal 10 hingga 28 September 2022. Dan bagaimana suasana di sana akan dilaporkan oleh rekan Fitri Amalia dari Tribun Jambi. Silakan rekan Fitri. Terima kasih rekan Ariska.
seperti yang telah disampaikan rekan Ariska tadi, kegiatan pameran peradaban kebudayaan Melayu Jambi ini akan berlangsung hingga tanggal 28 September 2022. Dan pameran ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempublikasikan pada masyarakat, anak-anak usia dini, pelajar, dan juga mahasiswa beragam koleksi Museum Siginjai, koleksi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, dan juga koleksi peninggalan kebudayaan Melayu Jambi. Dan juga kegiatan ini telah dipersiapkan oleh pihak Museum Siginjai Jambi bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, Warsi, Kemendikbud, Ristek, dan juga pihak-pihak lainnya. Dan pada pameran ini ada 97 koleksi dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari keramik, alat-alat sehari-hari yang biasa digunakan seperti kapak, ada bubu juga, kain batik, kain songket, dan juga alat mata uang zaman dahulu, rekan Ariska. Dan juga tidak hanya pameran saja, kegiatan ini juga diramaikan dengan UMKM dan juga beragam lomba dan juga kegiatan lainnya, mulai dari seminar kajian koleksi, dialog budaya, belajar bersama, dan berbagai macam lomba yang dikhususkan untuk pelajar. Dan para pihak Museum Siginjai Jambi berharap kegiatan ini menjadi sarana apresiasi dan juga ajang promosi untuk pelestarian dan perlindungan aset budaya dan sejarah peradaban Melayu Jambi dalam rangka mendukung Kenduri Swarna Bumi. Dan tentunya mereka berharap kegiatan ini sebagai wahana dan media pembelajaran bagi masyarakat luas, terutama untuk para pelajar dan mahasiswa. Dan Pamong Budaya Ahli Utama Kemendikbud Ristek yang hadir, Siswanto, juga menyampaikan Kenduri Swarna Bumi ini menjadi komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memajukan kebudayaan Indonesia, khususnya di Jambi. Dan kegiatan pameran ini merupakan rangkaian dari Kenduri Swarna Bumi yang berlangsung sejak pertengahan Agustus sampai dengan akhir September rencananya. Dan dilakukan secara gotong royong dengan 14 pemerintah daerah, akademisi, tokoh budaya, komunitas, dan juga para warga. Dan ini menjadi komitmen gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem kebudayaan berbasis kearifan lokal. Dan kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari pihak Kemendikbudristek dan juga Gubernur Jambi. Dan dia berharap ini berdampak terhadap untuk Jambi terutama, dan pameran ini juga menjadi edukasi bagi anak-anak sekolah dan juga menjadi sarana agar anak-anak dapat mencintai budaya dan aset negeri Jambi. Begitu rekan Ariska. Baik rekan Fitri Amalia dari Tribun Jambi, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, saat ini di Mall Kelapa Gading tengah digelar JF3 Food Festival. Kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian dari Jakarta Food and Festival atau JF3 tahun ini, Tribuners. Dalam JF3 Food Festival ini terdapat spot kuliner Kampung Tempo Dulu yang ditempatkan di area La Piazza Mall Kelapa Gading. Pasalnya Kampung Tempo Dulu ini dihadirkan sebagai perayaan kekayaan kuliner tanah air, Tribuners. Dan bagaimana kemeriahan yang ada di sana akan disampaikan oleh rekan Gerald Leonardo Agustino dari tribunjakarta.com. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa memang Sumarekon Mall Kelapa Gading pada 9 September sampai 9 Oktober mendatang akan atau sedang menggelar Jakarta Food and Fashion Festival, di mana JF3 Food Festival ini menghadirkan spot wisata kuliner dengan tajuk Kampung Tempo Dulu. Ariska dan juga Tribuners, dalam spot kuliner Kampung Tempo Dulu ini selama sebulan ke depan akan dihadirkan berbagai macam kuliner, di mana ada sebanyak 500 menu makanan dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dihadirkan dalam sekitar 70 tenan atau 70 stand yang berdiri di Mall Kelapa Gading, tepatnya di area La Piazza Mall Kelapa Gading. Dapat saya laporkan bahwa JF3 Food Festival ini kembali digelar setelah beberapa tahun belakangan di tengah pandemi COVID-19 memang sempat tutup, dan memang Sumarekon Mall Kelapa Gading akhirnya kembali menggelar di tengah longgarnya aturan
terkait dengan protokol kesehatan, dan akhirnya mereka bisa kembali menggelar JF3 Food Festival dengan menghadirkan Kampung Tempo Dulu, yang memang Kampung Tempo Dulu ini sudah ada atau sudah menjadi salah satu andalan wisata kuliner yang dihadirkan Mall Kelapa Gading selama bertahun-tahun belakangan. Ariska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa upaya menghadirkan spot kuliner ini memang untuk meningkatkan UMKM dan juga pelaku usaha makanan atau pelaku usaha kuliner yang memang mereka bergerak untuk memajukan makanan-makanan tradisional khas dari berbagai daerah. Dihadirkan dalam JF3 Food Festival Kampung Tempo Dulu ini berbagai makanan seperti misalnya dari wilayah Jakarta, Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ada banyak sekali kuliner enak dan juga menarik yang dapat pengunjung nikmati ketika berkunjung ke Kampung Tempo Dulu ini, dan harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau dengan banyak menu makanan, ratusan menu makanan yang bisa dicicipi atau bisa juga dibeli untuk dibawa pulang dan makan di rumah bersama keluarga dari Kampung Tempo Dulu yang dihadirkan Sumarekon Mall Kelapa Gading ini. Adapun Ariska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan Kampung Tempo Dulu ini merupakan rangkaian dari JF3 Food Festival, di mana memang JF3 ini juga sebelumnya telah diberlangsungkan dengan adanya acara peragaan busana dalam JF3 Fashion Festival yang berlangsung sejak tanggal 1 September hingga tanggal 11 September mendatang. Dan selain adanya spot kuliner khas dari berbagai wilayah di Nusantara ini, ketika Anda berkunjung ke Mall Kelapa Gading, Anda juga bisa memasuki atau melihat-lihat dan membeli busana-busana dari para pengrajin busana khas Indonesia di Fashion Village yang berada di lantai 1 Mall Kelapa Gading 3. Kembali ke Anda, Ariska. Baik, rekan Gerald Leonardo Agustino dari tribunjakarta.com, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Setiap hari libur, penyewaan mobilan dan motoran di halaman Danau Jakabaring Sport City atau JSC ramai pengunjung Tribuners. Bahkan dalam kurun waktu kurang dari 1 menit, biasanya sudah ada 3 hingga 5 orang yang menyewa. Tak hanya anak-anak saja, namun banyak pula orang dewasa yang turut menyewa mobilan dan motoran ini. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Widya dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Widya. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi di Kota Palembang ini adalah salah satu tempat wisata di Kota Palembang, yaitu Jakabaring Sport City, di mana pada Jakabaring Sport City ini terdapat danau buatan atau danau sky air yang berada di Jakabaring Sport City, Kota Palembang. Nah, salah satunya di tepatnya berada di danau sky Jakabaring Sport City itu pada ada penyewa mobil-mobilan dan motor-motoran dan sepeda di halaman danau Jakabaring Sport City Palembang. Pada setiap hari weekend atau hari libur nasional ramai pengunjung sehingga membuat penyewa mobilan dan motoran ini menghasilkan penghasilan yang besar. Pantauan di lapangan terlihat dalam kurun waktu setiap 3 menit sampai 5 menit itu banyak orang yang menyewa memakai mobilan dan motoran. Dapat juga terlihat lapangan anak-anak yang sedang mengendarai mobilan dan motoran. Tak hanya itu, orang dewasa pun ikut menyewakan dari motor dan mobil-mobilan untuk meluangkan waktu liburnya di Danau Sky Air Jakabaring Sport City ini. Dan juga tampak terlihat orang tuanya sedang seperti ngevideoin anaknya untuk sedang bermain motoran ataupun mobil-mobilan. Untuk harga penyewa mobilan dan motoran itu tergantung dari ukuran mobilnya tersebut dan motornya. Yang dimana kalau mobilan pakai remote itu 20.000, tetapi untuk motoran tanpa menggunakan remote itu 25.000, dan untuk mobilan yang memakai remote itu 30.000. Semua itu penyewaan dengan harga tersebut dalam jangka waktu 10 menit satu pemakaian. Diketahui pada tiket masuk Jakabaring Sport City Tribuners itu kita harus masuknya kalau jika memakai mobil itu seharga 10.000 dan jika memakai motor itu 5.000 dan untuk satu orang itu 1.000. Jadi di Kota Palembang ini merupakan tempat favorit yang dimana di Jakabaring Sport City ini terdapat danau dan berbagai macam kuliner juga ada di sana dan juga tempat penyewaan mobilan dan motoran. Baik, rekan Ariska. Baik, rekan Widya dari Tribun Sumsel, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, saat ini di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ada kegiatan menarik, yakni Festival Indonesia Bertutur Tribuners.
Acara yang digagas oleh Kemendikbudristek ini digelar untuk menjaga kebudayaan berkelanjutan dan cagar budaya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Selain itu, menurut Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid, festival ini juga digelar untuk memfasilitasi para pelaku budaya, sekaligus untuk memperluas akses publik atas warisan budaya yang dimiliki Indonesia, Tribuners. Hilmar juga berharap dengan adanya festival ini para seniman akan semakin kreatif, sehingga ekosistem kreasi konten di Indonesia bisa semakin maju dan semakin banyak konten yang memperkenalkan budaya Indonesia. Sementara itu, Direktur Perfilman Musik dan Media atau PMM Ahmad Mahendra menjanjikan festival ini akan memberikan pengalaman yang berbeda, baik untuk para penampil maupun pengunjung, Tribuners. Dalam festival yang digelar sejak tanggal 7 hingga 11 September ini melibatkan sebanyak 900 pelaku budaya dan menampilkan lebih dari 100 karya. Kegiatan ini juga semakin menarik karena bertepatan dengan presidensi Indonesia di G20. Sehingga Festival Indonesia Bertutur ini menjadi mata acara kegiatan G20 bidang kebudayaan, Tribuners. Dengan mengusung tema mengalami masa lalu menumbuhkan masa depan, Festival Indonesia Bertutur 2022 akan menampilkan 20 cagar budaya sebagai materi yang dipilih para pelaku budaya dalam karya mereka. Di antaranya ada Sangiran, Liang Bua, Leang-Leang, Gugus Misool, Sangkuriang, dan Lero Lindu. Ada pula Kutai Tarumanegara, Kompleks Candi Dieng, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Prambanan, dan Candi Gunung Kawi. Tak ketinggalan pula ada Muara Takus, Muaro Jambi, Candi Jago, Candi Singosari, Trowulan, serta Candi Bahal. Tribuners, saat ini di lapangan Banteng, Jakarta Utara ada sebuah pameran yang menarik untuk dikunjungi, yakni pameran Flora dan Fauna 2022 atau yang banyak disebut juga sebagai Flona 2022, Tribuners. Pameran yang satu ini cocok bagi Anda yang mencari hiburan dan edukasi. Sebab di Flona 2022 ini ada berbagai macam stand yang menunjukkan koleksi hewan dan tumbuhan. Saat mengunjungi pameran, Anda bisa menyaksikan serangkaian acara dan event juga, Tribuners, seperti pelatihan budidaya anggur yang diadakan sejak tanggal 3 hingga 17 September mendatang. Selain itu, di Flona 2022, Anda juga bisa menyaksikan performa musik live yang berkolaborasi dengan komunitas musik jalanan. Namun performa musik ini hanya bisa Anda temukan tanggal 11 September 2022 pukul 15.30 saja, Tribuners. Sementara itu, bagi pengunjung yang datang bersama anak-anak, kalian bisa menyaksikan pembacaan dongeng. Kegiatan ini diadakan dengan kolaborasi bersama Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara. Event pembacaan dongeng ini bisa Anda temukan pada tanggal 10 dan 18 September 2022 pukul 15.30, Tribuners. Aktivitas menarik lainnya yang bisa Anda temukan di pameran Flona 2022 adalah pelatihan pengelolaan sampah residu, Tribuners. Acara ini cocok diikuti bagi Anda yang ingin mempelajari cara mengelola sampah yang sulit didaur ulang. Adapun waktunya, pelatihan pengelolaan sampah residu ini bisa Anda ikuti pada tanggal 24 dan 25 September 2022 pukul 15.30. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam Fakta Film di Tribun Lampung. Kalau kemarin kita sudah membahas salah satu film dari luar negeri, film yang terkenal animasinya yaitu film Minion. Kali ini Mutiara akan membahas salah satu film terbaik yang ada di Indonesia yang sudah tayang di bioskop dan mungkin udah nggak tayang lagi nih kayaknya di bioskop tanah air. Tebak, film ini bercerita tentang keluarga Batak. Film apakah itu kira-kira? Ya, betul sekali. Jadi film ini adalah film Ngeri-Ngeri Sedap. Nah mungkin Tribuners di rumah banyak yang udah nonton dan udah tahu nih cerita film Ngeri-Ngeri Sedap ini tentang apa. Tapi Mutiara akan mengulik kembali, kita akan flashback kembali, sebenarnya Ngeri-Ngeri Sedap ini ceritanya tentang apa sih gitu kan. Nah oke, langsung aja jadi kita ngebahas tentang film Ngeri-Ngeri Sedap. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini adalah film yang membahas tentang keluarga Batak, di mana ada yang disebut dengan Pak Domu, Mak Domu, Domu, dan ketiga saudaranya. Mereka ini tinggal di pinggiran Danau Toba yang lokasinya berada di Sumatera Utara. Nah, jadi ceritanya Pak Domu ini 3 anak lelakinya itu merantau pergi ke Jawa. Dan akhirnya Pak Domu itu hanya tinggal bersama istrinya, Mak Domu, dan juga anak perempuannya. Lalu suatu ketika Mak Domu itu tuh rindu banget sama anak-anaknya yang merantau jauh. Jadi anak-anaknya ini sudah 3 tahun gak pulang kampung nih ke rumahnya. Jadi Mak Domu ini benar-benar merindukan anaknya dan meminta ketiga anak laki-lakinya untuk pulang kampung untuk bertemu dengan Mak Domu, mengobati kerinduannya, dan juga Pak Domu ingin sekali berbicara secara langsung dengan ketiga putranya terkait dengan keinginan dari Pak Domu. Namun karena anak-anaknya itu menolak dengan berbagai alasan, karena mereka beralasan kalau mereka sibuk kerja dan sebagainya, akhirnya mereka pun menolak keinginan dari Mak Domu untuk pulang kampung. Lalu akhirnya dikarenakan sudah ditolak berkali-kali, Mak Domu ini bingung harus kayak gimana gitu kan. Nah terus akhirnya Pak Domu ini berinisiatif lah. Dia memiliki sebuah solusi bagaimana sih biar ketiga putranya yang merantau jauh ke Jawa itu bisa kembali ke kampung halaman. Jadi Pak Domu ini memiliki ide untuk memberitahu anak-anaknya yang merantau ke Jawa kalau Pak Domu dan Mak Domu itu bertengkar lalu memutuskan untuk bercerai. Akhirnya ketiga putranya itu ditelepon, dikabarin kalau misalkan Pak Domu dan Mak Domu itu akan bercerai. Akhirnya dengan inisiatif dari Pak Domu, ketiga putranya pun akhirnya pulang kampung nih. Terobatilah rindu dari Mak Domu dan Pak Domu. Nah, tidak sampai di situ nih Tribuners. Jadi sesudah itu Pak Domu dan Mak Domu itu terus melancarkan sandiwara mereka untuk bercerai. Jadi mereka tidak menerima saran dari ketiga putranya. Jadi mereka tidak menerima nih sarannya untuk berbaikan dan sebagainya, karena mereka memang Mak Domu dan Pak Domu ini memutuskan untuk bersandiwara sampai ada acara adat yang akan dilakukan di rumah orang tua dari Pak Domu. Akhirnya ketiga putranya pun tetap berada di kampung halaman hingga acara adat di rumah orang tua Pak Domu dilaksanakan. Namun setelah itu mereka pun ingin memutuskan untuk kembali lagi ke Jawa dikarenakan mereka memiliki kesibukan yang lain. Lalu disinilah Mak Domu bercerita kepada ketiga putranya. Ia berterus terang kalau Mak Domu dan Pak Domu bercerai hanyalah sebuah sandiwara. Akhirnya ketiga anaknya pun merasa kecewa. Kenapa ke orang tua saya itu sampai bilang berbohong untuk membuat mereka kembali ke kampung halaman. Akhirnya ketiga putranya pun kembali ke
Jawa di tempat perantauan, di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Setelah itu, Mak Domu dan Pak Domu akhirnya benar-benar berselisih, di mana mereka itu berselisih karena bersandiwara tadi, dan Pak Domu ini kan ada suatu keinginan di mana Pak Domu ingin ketiga putranya itu menuruti keinginannya, sedangkan ketiga anaknya tidak ingin menurutinya karena ketiga anaknya memutuskan untuk memilih hidupnya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Terjadilah konflik di antara keluarga tersebut, dan akhirnya Mak Domu dan anak perempuannya memutuskan untuk pergi dari rumah, sehingga Pak Domu tinggallah sendiri. Namun lambat laun akhirnya Pak Domu pun sadar kalau keinginan dia itu tidak bisa dipaksakan kepada ketiga anaknya. Akhirnya ia pun merelakan keinginannya dan membuat anak-anaknya itu hidup sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Pak Domu pun akhirnya membujuk sang istri, yakni Mak Domu dan anak perempuannya, untuk kembali tinggal bersama. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Memang konflik keluarga itu cukup menarik ya untuk dibahas sebagai sebuah film. Dan film ini memang memberikan kesan tersendiri bagi penontonnya, di mana Mutiara sudah banyak baca nih review-review tentang film Ngeri-Ngeri Sedap. Bahkan ada yang bilang katanya ini nih paket komplit loh, di mana dengan menonton ini kita akan bisa menangis, tertawa, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Namun Mutiara gak akan ngebahas lebih jauh tentang filmnya, tapi Mutiara akan mengulik fakta atau sisi lain di balik film Ngeri-Ngeri Sedap. Ya, film Ngeri-Ngeri Sedap ini kan memang menggunakan latar tempat di Danau Toba, Sumatera Utara. Nah, seperti yang kita ketahui kalau Danau Toba ini adalah salah satu destinasi wisata yang paling favorit nih yang ada di Sumatera Utara. Namun mungkin Tribuners di rumah ini banyak yang belum tahu nih fakta-fakta apa aja sih yang ada di balik kata Danau Toba. Jadi di sini Mutiara akan mengulik fakta-fakta tentang Danau Toba yang wajib kita ketahui. Fakta yang pertama, ya seperti yang kita ketahui, Danau Toba ini adalah salah satu danau terbesar yang ada di Indonesia ya khususnya. Dan Danau Toba ini ternyata dulunya Danau Toba adalah sebuah gunung. Hal ini diungkapkan oleh geolog Belanda yang bernama Van Bemmelen pada tahun 1939. Untuk pertama kalinya dikatakan bahwa Toba dahulunya adalah sebuah gunung api. Dahulunya Danau Toba merupakan sebuah gunung yang kemudian meletus hebat. Kini gunung api raksasa atau super vulkano bersemayam di bawah Danau Toba atau yang disebut dengan kaldera Toba. Setelah meletus hebat, kaldera Toba itu tertutup oleh batu-batuan, lalu kemudian kaldera itu diisi oleh air hingga membentuk danau yang saat ini kita kenal sebagai Danau Toba. Nah, mengutip dari salah satu sumber, jadi Danau Toba itu terbentuk akibat dahsyatnya letusan Gunung Toba yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu. Wah, udah lama banget gitu kan. Itu kayaknya kita udah berapa ribu tahun yang lalu. Wah, luar biasa, itu sampai nenek moyang kita ternyata itu udah lama banget. Nah, C.A. Chester, salah seorang geolog dari Eastern Illinois University, menyebutkan kalau Toba itu melontarkan 2.800 km kubik magma. Dan letusan ini berskala 8 dalam Volcano Explosivity Index atau VEI terkuat dalam 2 juta tahun terakhir. Wah, ledakannya aja terkuat dalam 2 juta terakhir ya. Kayaknya dari bumi ini berdiri itu merupakan salah satu ledakan terkuat gitu. Jadi gak bisa dibayangkan nih oleh imajinasi kita sebagai seorang manusia ya. Dan luncuran awan panas dari letusan Danau Toba ini bahkan mencapai
area seluas 20.000 km persegi. Wah, memang letusan yang bisa dikatakan dahsyat. Wajar kalau letusan Danau Toba ini dikatakan sebagai letusan terkuat sepanjang 2 juta tahun. Ya Allah, luar biasa sekali ya. Dan kita akan membahas tentang fakta selanjutnya. Yang kedua, siapa sih yang gak kenal dan yang gak tahu tentang cerita rakyat mengenal asal muasal dari Danau Toba? Bahkan di televisi pun mungkin kita ini udah banyak melihat ya film-film atau sinetron yang menceritakan tentang asal muasal Danau Toba berdasarkan cerita rakyat. Jadi dikisahkan kalau Danau Toba ini berasal dari cerita seorang pria bernama Toba yang sedang mencari ikan di sungai. Dan suatu hari, kail si pemuda ini tersangkut pada seekor ikan emas yang tiba-tiba berubah menjadi seorang perempuan yang cantik. Wah, siapa yang gak jatuh hati gitu kan? Niat hati ingin menjaring ikan, malah dapet perempuan yang cantik gitu kan. Akhirnya si Toba ini memperistri perempuan itu dengan syarat si Toba tidak boleh membeberkan asal-usul sang istri kepada siapapun. Hingga suatu hari, saat si pemuda ini sudah memiliki anak, ia kesal kepada anaknya. Saking keselnya nih Tribuners, ia secara tidak sengaja berujar, "Dasar kamu anak ikan." Nah, akhirnya pantangan yang tidak boleh diucapkan ini terucaplah karena kemarahan dan kekesalan si Toba kepada anaknya. Lalu seketika itu juga bumi berguncang, gempa melanda dan air pun membuncah dari tanah, hujan turun dengan lebat. Kemudian Toba tersadar dan menyesal, namun segalanya sudah terlambat dan sang istri yang kecewa kembali menjadi ikan. Dan ia pun melompat ke genangan air yang telah menjelma menjadi danau besar yang belakangan ini danau itu dinamakan Taut Toba. Adapun sang anak atas petunjuk ibunya itu selamat dengan mendaki bukit tinggi di tengah danau yang belakangan ini sering kita kenal dengan sebutan Pulau Samosir. Wah, memang cerita rakyat ini benar-benar menggugah sekali gitu kan untuk didengar, untuk kita baca gitu, karena ada gitu ya cerita asal muasal Danau Toba yang memang ini berkembang di masyarakat Indonesia khususnya. Lalu fakta yang ketiga, jadi Danau Toba ini bisa dikatakan seperti pulau di atas pulau dan danau di atas danau. Kenapa sih ada ungkapan pulau di atas pulau dan danau di atas danau? Jadi pulau di atas pulau ini dimaksudkan untuk Pulau Samosir, di mana Pulau Samosir kan terletak di Danau Toba nih, dan Danau Toba itu terletak di Pulau Sumatera, makanya sering disebut pulau di atas pulau. Sedangkan keunikan Danau Toba ini, danau di atas danau, ini maksudnya adalah Danau Sidihoni dan Danau Aik Natona yang berada di atas Danau Toba. Jadi udah ada Danau Toba dan di atas ini ada danau lagi, makanya sering kita dengar istilah danau di atas danau. Seperti itu. Lalu fakta yang keempat nih Tribuners, Pulau Samosir adalah danau yang terangkat. Jadi ini Tribuners, menurut para ahli, Pulau Samosir adalah sebagian besar danau yang terangkat. Hal ini ditemukan berdasarkan ditemukannya fosil ganggang yang ada di tanah Pulau Samosir. Saat letusan hebat terjadi, danau pun mulai terbentuk dan pelan-pelan ganggang hijau mulai tumbuh di dasar danau. Nah, Pulau Samosir ini memiliki luas yang bisa kita katakan luasnya cukup luas ya, karena areanya itu sebesar 647 km persegi, hampir sama dengan luas wilayah Singapura. Jadi pengalaman nih waktu Mutiara pergi ke Samosir, memang Pulau Samosir itu besar dan Mutiara gak menyangka kalau Pulau Samosir ini ternyata hampir seluas dengan negara Singapura.
Memang luar biasa sekali ya. Dan fakta selanjutnya yaitu fakta kelima. Jadi ada yang mengatakan kalau Danau Toba ini mengubah dunia. Jadi ternyata letusan Gunung Toba saat dahulu itu memiliki pengaruh besar secara global atau mendunia. Dimana karena letusannya yang begitu besar, hal ini katanya sih yang membuat spesies manusia modern itu tuh hampir punah, yaitu atau Homo sapiens. Jadi bisa dikatakan kalau letusan ini memang memiliki dampak yang luar biasa untuk sejarah peradaban umat manusia. Di mana saat Toba meletus, spesies Homo sapiens yang menjadi nenek moyang manusia modern ini hampir punah. Migrasi terhenti dan akhirnya mereka terisolasi di suatu tempat di Afrika, seperti yang terekam dalam kemiripan genetika manusia modern di seluruh penjuru dunia. Atau periode ini itu sering disebut dengan periode population bottlenecks yang mengundang tanda tanya para ahli selama puluhan tahun. Belakangan ini sering dihubungkan dengan letusan Gunung Toba. Ya, jadi fakta yang keenam katanya Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar. Jadi dikatakan kenapa sih Danau Toba ini danau vulkanik terbesar? Karena dulunya Danau Toba ini adalah gunung api yang letusannya sangat besar dan akhirnya terbentuklah danau yang memang sangat luas sekali, hampir seperti lautan nih Tribuners. Dan menurut salah satu sumber katanya volume air di Danau Toba itu bisa loh membanjiri Inggris dengan ketinggian 1 meter. Wah, jadi bisa itu merupakan suatu gambaran kalau Danau Toba ini memang luar biasa ya Tribuners. Apalagi katanya kedalaman Danau Toba ini mencapai 500 meter. Luar biasa sekali nih Tribuners. Dan fakta yang terakhir atau fakta ketujuh tentang Danau Toba adalah memiliki ikan khusus yang disebut dengan ikan batak. Nah, jadi katanya Danau Toba ini memiliki spesies ikan yang memang khas dan hanya ada di Danau Toba, yaitu namanya ikan batak loh Tribuners. Katanya ikan batak ini tidak ditemukan dimanapun atau di tempat lain karena memiliki nilai sejarah dan juga keterkaitan budaya dengan suku Batak. Wah, setelah kita lihat dan kita ulik, ternyata Danau Toba ini memiliki fakta-fakta yang luar biasa yang memang kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga ya, karena Danau Toba ini kan terletak di Indonesia dan di Pulau Sumatera khususnya ya. Jadi Tribuners di rumah, kita dengan Mutiara tadi ulik fakta-fakta tentang Danau Toba tentunya akan menambah nih ilmu pengetahuan Tribuners dan juga pemahaman Tribuners tentang fakta-fakta Danau Toba. Jadi setelah kita ngebahas tentang film dari Ngeri Ngeri Sedap, akhirnya kita nyerempet-nyerempet ngebahas tentang fakta di balik Danau Toba. Dan faktanya tadi ada 7 fakta yang telah Mutiara sebutkan yang tentunya membuat kita jadi kayak wah, ternyata sungguh luar biasa. Sekali tidak hanya menyajikan pemandangan danau yang sangat luar biasa tenang, danau yang luas, dan pegunungan yang hijau-hijau di Danau Toba, kita juga tahu fakta atau sejarah di balik Danau Toba berdasarkan secara ilmu pengetahuan dan juga cerita rakyat. Nah, baiklah Tribuners, mungkin itu aja nih fakta film bersama dengan Mutiara pada episode kali ini. Sampai ketemu di fakta film berikutnya. Sampai jumpa.
wisata Lampung lagi ada di store The Harvest Cake. Toko kue ternama di Indonesia tersebut baru saja melangsungkan grand opening store ke-75 di Indonesia atau keempat di Sumatera. Sekaligus yang pertama di Lampung pada hari Senin 15 Agustus 2022. Adapun The Harvest berlokasi di Jalan Pangeran Antasari nomor 100 Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Produk The Harvest sendiri terdiri dari kek, pastry, dan roti dengan kualitas premium. Di gerai yang buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 10 malam, menghadirkan desain eksterior dan interior modern bernuansa serba putih dan pink pastel. Di dalamnya terdapat meja dan kursi bagi pengunjung yang ingin menikmati sajian lezat The Harvest secara langsung.
Adapun produk signature The Harvest meliputi strawberry cheesecake, classic opera, hingga coklat defile. Lalu ada menu favorit lain seperti black cheesecake, popcorn cheesecake, dan masih banyak lagi. The Harvest juga menggenapi varian menunya dengan sajian es krim coklat, vanila, stroberi, dan cotton candy. Seluruh produk kue The Harvest sangat cocok untuk dinikmati di acara spesial mulai dari ulang tahun, anniversary, perpisahan, gathering, arisan, hingga perayaan hari besar lainnya.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan seorang mahasiswa. Benar ya Mas, ini masih mahasiswa? Masih. Nah, ini adalah dari suatu organisasi IMM, Iya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan hari ini kita akan mengulik-ngulik tentang seputar IMM ini apa, dan juga mungkin kita akan membahas isu yang sedang eksklusif hari ini seputar dengan kenaikan BBM dan juga yang baru-baru ini dilakukan oleh mahasiswa seluruh Lampung mungkin ya, mendemonstrasi kenaikan BBM ini gitu. Oke, saya di sini berbicara dengan Mas Tahta. Nah, Mas Tahta bisa jelasin nggak sih kesibukannya dan juga kedudukannya di IMM ini sebagai apa? Sebelumnya izin, kalau saya Muhammad Tahta Yakub SH, kalau sekarang kesibukannya diamanahkan jadi Ketua Umum PC IMM Bandar Lampung dan juga lagi melanjutkan studinya di Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Oke. Gitu. Oke. Nah, IMM ini sendiri organisasi apa sih, Mas? Kalau IMM itu merupakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang di bawah naungan dari Muhammadiyah itu sendiri, Mbak. Gitu. Kalau memang di Bandar Lampung sekarang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini sudah tersebar di 15 komisariat, yang dimana tersebar di Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, habis itu dari Universitas Bandar Lampung, ada juga dari ITERA, dan juga dari Universitas Muhammadiyah Lampung gitu. Yang insya Allah juga dalam tahun ini akan menambah lagi komisariatnya, yaitu Sang Bumi Roy Jurai, yaitu gabungan, Mbak. Gabungan, itu gabungan maksudnya seperti apa? Gabungan dari Dharma Jaya, Teknokra, dan Polinela gitu. Oke. Nah, untuk sejauh ini ada kegiatannya nggak sih dari organisasi IMM ini? Kalau dari kegiatan tahun ini, Mbak, kalau dari IMM Bandar Lampung memang lebih fokus di kegiatan intelektual gitu, Mbak. Nah, dan pertama memang kalau dari IMM itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita utamakan, yaitu pertama ada kegiatan podcast, yang kedua ada memang kita juga ada media juga, Mbak, lagi kecil-kecil ngerintis, Mbak. Habis itu ketiga ada pelatihan paralegal, dan keempat ada Liga Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah, dan masih banyak lagi, Mbak. Karena memang fokus saat ini adalah intelektual gitu, Mbak, kegiatannya. Gitu. Liga apa tadi? Liga Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah. Gitu. Nah, bisa jelasin nggak itu apa tuh, Mas? Bidangnya, bergeraknya, ngapain gitu? Kalau dari Liga Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah itu perlombaan, Mbak, yang diinisiasi oleh bidang riset dan pengembangan keilmuan gitu, Mbak, di PCIM Bandar Lampung. Di situ memang ada pelatihan-pelatihan dan ada perlombaan karya tulis ilmiah tingkat nasional gitu, Mbak. Oke. Gitu. Dan sekarang masih berjalan kegiatan itu? Itu insya Allah nanti di tahun depan, Mbak, baru terlaksana. Tahun depan baru terlaksana. Iya. Oke. Dan sekarang masih persiapan, Mbak. Masih persiapannya. Apa kegiatan yang sudah dilaksanakan? Kalau dilaksanakan kemarin memang pelantikan, habis itu ada rapat kerja pimpinan, Mbak, gitu. Karena kan memang baru beberapa bulan baru terjadi pelantikan, Mbak, baru dilantik gitu. Oke, jadi kepengurusan baru gitu, Mbak. Sibuknya itu. Nah, untuk agenda rutinnya dari IMM ini sendiri ada? Kalau agenda rutinnya itu di pengkaderan, Mbak, itu kan biasanya sebulan sekali. Habis itu ada memang fokus di 3 bulan awal ini kita menjalin tali silaturahim, Mbak, dengan berbagai stakeholder yang ada gitu. Itu memang kegiatan kita dari sebulan sekali, seperti kajian juga itu kita kajian rutin, Mbak. Itu kajian rutinnya per 2 minggu, per 3 minggu sekali gitu, Mbak. Kajiannya itu membahas tentang apa aja tuh? Kajiannya memang kita lebih ke isu-isu, habis itu tentang pengembangan publik, pengembangan diri, Mbak, seperti kayak contoh tentang keagamaan, tentang lain-lain juga, Mbak. Gitu. Oke, tadi membahas tentang isu. Iya. Sekarang kan bukan isu lagi nyatanya, kalau BBM sudah naik, gitu kan ya. Nah, tanggapan dari organisasi IMM ini sendiri seperti apa? Mungkin dari personality Mas Tahtanya sendiri? Kalau dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Bandar Lampung, Mbak, sebenarnya kami orang menolak keras tentang
penaikan dari BBM dari non subsidi maupun yang subsidi Mbak, terutama di non subsidi gitu. Karena memang kita melihat kan di tanggal 7 Agustus itu dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu sudah menyatakan di media sosialnya di Twitter bahwa ekonomi dari Indonesia sedang meningkat Mbak, meningkat 5%-an gitu. Sedangkan yang kita sangat kecewa dan lucunya bahwa pemerintah menyatakan bahwa dia menaikkan BBM itu karena memang subsidinya sudah melebihi dari 70% Mbak. Tadi kan udah sempat juga aksi bersama kawan-kawan Cipayung Plus Kota Bandar Lampung. Sebenarnya dari IMM menyatakan sikap belum menang Mbak dari aksi tersebut. Kenapa kami menyatakan belum menang? Karena menurut saya bersama keluarga besar PCIM Bandar Lampung, kami orang menang ketika memang aspirasi kami udah nyampe ke tingkat nasional Mbak gitu. Dan kalau bisa kan alhamdulillah BBM itu dapat turun Mbak, terutama yang subsidi karena itu sangat dirasakan oleh masyarakat Mbak. Dan juga memang efek dominonya luar biasa panjang Mbak terkait dengan kenaikan BBM ini Mbak. Apakah ada agenda untuk demonstrasi sampai ke pusat sana? Kalau demonstrasi Mbak, ini kan di awal Kota Bandar Lampung Mbak, PCM Kota Bandar Lampung, dan di hari Jumat itu juga DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan melaksanakan aksi juga Mbak, tapi di Jakarta gitu Mbak. Karena kan kami juga pasti tetap mengawal. Kalau dari gerakan khusus dari PCIMM Kota Bandar Lampung itu ada gerakan memasifkan gerakan media 7 hari secara penuh Mbak. Karena memang kan melihat setelah 17 hari HUT kemerdekaan Indonesia di HUT kemerdekaan Indonesia ke-77 Mbak. Jadi serba cocologi lah Mbak, serba angka 7 gitu Mbak. Oke, gitu. Jadi sebenarnya tanggapan dari Mas Tata sendiri selaku ketua IMM ini menanggapi kasus kenaikan BBM ini seperti apa sih seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Kalau seharusnya, kalau dari saya bersama kawan-kawan keluarga besar PCIMM Bandar Lampung, seharusnya memang pertama kita melihat ya mafia migas kan lagi merajalela mungkin Mbak di sini. Kan kemarin memang bukan ketangkep di Bandar Lampung tapi di Lampung Selatan Mbak itu. Tapi kan kita tidak tahu untuk mafia migas ini memang sudah merajalela atau tidak di Bandar Lampung itu Mbak. Apalagi kan untuk mafia migas ini secara atas sampai bawah itu berjalan secara struktural benar Mbak. Susah untuk diungkap masalah mafia migas ini. Habis itu kedua memang untuk pajak itu memang dioptimalkan seharusnya oleh pemerintah gitu Mbak. Dan ketiga memang untuk seharusnya dari pemerintah itu mengeluarkan peraturan yang memang untuk penggunaan BBM subsidi ini seharusnya boleh dilakukan ataupun dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan yang ada tingkatannya Mbak. Mungkin yang BBM itu yang subsidi itu yang pertalite berapa dari tahun berapa ke tahun berapa segala macam, karena memang kan alasannya bahwa subsidi ini salah sasaran Mbak gitu dengan alasan pemerintah seperti itu gitu. Jadi seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM itu tadi. Iya, terutama yang subsidi sih Mbak, yang karena subsidi ya, karena itu kan sangat dirasakan oleh masyarakat Mbak gitu. Selain untuk isu kenaikan BBM sendiri, ada nggak tuntutan lain kalian demo ke gedung DPR hari ini atau hanya satu itu dong? Kalau kemarin tuntutannya memang secara tema besarnya BBM Mbak gitu. Kalau tuntutannya memang pertama kita untuk menekan dari pemerintah untuk menangkap mafia migas Mbak, itu yang pertama. Yang kedua menekan dari pemerintah untuk mengoptimalkan penyebaran dari bansos untuk merata dan tepat sasaran Mbak. Yang ketiga adalah menekan pemerintah untuk mengoptimalkan pajak yang ada di negara Republik Indonesia. Untuk yang keempat bahwa kembali lagi untuk menormalisasi BBM khususnya di BBM subsidi gitu Mbak. Memang secara tema besarnya kami orang di BBM Mbak gitu. Jadi tidak untuk tuntutannya tetap satu di BBM Mbak gitu. Seperti itu. Nah, memang dari Mas Tahtanya sendiri secara personal ataupun dari organisasi IMM ini yakin bahwasanya mafia ini bisa ditemukan? Nah, itu kata saya Mbak, itu mungkin sangat sulit karena terorganisir gitu Mbak. Nah,
mungkin itu nanti itu sebenarnya PR dari pihak kepolisian dan juga mungkin bisa mengajak dari masyarakat gitu Mbak. Makanya saya mengajarkan kepada adik-adik dan kader-kader yang ada di IMM Sekota Bandar Lampung ini, kalau bisa kita jangan mengkritik saja Mbak. Kalau bisa kan kita ajak kolaborasi dari pihak kepolisian dan lain-lain memang untuk memberantas dari mafia tersebut Mbak. Karena ya jangan sampai ada paradigma kayak di wilayah-wilayah lain Mbak, bahwa polisian dan mahasiswa ada jarak gitu Mbak. Karena ya alhamdulillah tadi kegiatan tadi itu tidak berjalan dengan ricuh Mbak, karena ada kerjasama bahwa kesadaran juga dari mahasiswa bahwa kita jangan sampai kegiatan kita rusuh gitu Mbak. Oke. Tapi tadi berarti sudah demo? Udah demo Mbak. Seberapa banyak yang terlibat? Kalau secara seluruhan itu kurang lebih ada ratusan Mbak. Gitu. Dari IMM menurunkan 60 masa Mbak, kurang lebih Mbak. Tapi kalau untuk hari ini berarti seluruh mahasiswa di Lampung ya demonya? Sekota Bandar Lampung. Sekota Bandar Lampung. Iya. Sekota Bandar Lampung. Iya Mbak. Itu tertujunya ke gedung DPRD Kota. Kota? Iya. Provinsi juga atau kota saja? Karena kan kami orang tahapannya di kota Mbak. Di kota dulu. Jadi mungkin demonya di kota, karena kan mungkin kalau untuk di provinsi kan ada strata yang lebih atas lagi Mbak. Kami orang ada Dewan Pimpinan Wilayah Mbak. Gitu. DPD, pimpinan daerah deh Mbak. Dewan Pimpinan Daerah IMM Provinsi Lampung. Itu nanti memang yang tugasnya lebih ke provinsi Mbak. Kalau dari pengurus cabang IMM Kota Bandar Lampung itu lebih ke Kota Bandar Lampung Mbak. Gitu. Makanya tadi bersama kawan-kawan Cipayung Plus ada kami, ada GMKI, ada PMKRI, memang kami orang titik aksinya di DPRD Kota. DPRD Kota. Iya. Berarti sudah melangsungkan ya? Udah Mbak tadi. Nah, ada tidak tanggapan ataupun hasil yang didapat dari setelah demo ini? Kalau dari hasilnya Mbak, itu tadi disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bandar Lampung yaitu Pak Wiyadi, bahwa aspirasi dari Cipayung Plus Kota Bandar Lampung ataupun OKP Kota Bandar Lampung akan disampaikan dari tahap provinsi dan tahap nasional Mbak, dalam waktu sampai dengan hari Selasa gitu Mbak. Makanya tadi saya sempat menyinggung bahwa aksi tadi belum menang Mbak. Belum menang dan belum berhasil belum ya? Berhasil gitu Mbak. Karena memang dari IMM sendiri dan mungkin seluruh mahasiswa di Lampung ini beranggapan bahwasanya kita bisa menang jikalau memang ini sudah aspirasinya sudah sampai dan memang benar-benar bisa diturunkan. Iya Mbak, gitu. Ada opsi lain nggak selain demo ataupun untuk bisa tetap kekeh menurunkan harga BBM ini? Kalau dari IMM itu kamera sebenarnya ada gerakan khusus tadi Mbak. Itu kan memasifkan gerakan di media Mbak selama 7 hari. Itu kamera di opini dan juga ada pamflet, ada bikin video Mbak. Gitu sebagai penolakan dari PC IMM Bandar Lampung gitu Mbak. Gitu. Itu bentuknya seperti apa? Seruan untuk menolak ya? Iya, seruan menolak Mbak. Karena memang kan fokus dari IMM periode tahun ini adalah intelektual Mbak. Makanya di situ kita bikin opini yang membangun tentang kritik bahwa memang PC IMM Bandar Lampung itu bersama rakyat bahwa menolak dari kenaikan BBM. Selain opini itu ada video, adapun pamflet Mbak gitu sebagai bentuk dari penolakan dari PC IMM Bandar Lampung. Tadi juga sebenarnya sudah ngomong juga statement di saat audiensi bersama DPRD Kota Bandar Lampung bahwa kalau misalkan aspirasi ini tidak sampai dengan tingkat nasional bahwa kemungkinan IMM akan kembali aksi besar-besaran Mbak. Oke, gitu. Jadi memang kalau tidak di di ACC aspirasi ini, jadi akan ada demo susulan lagi yang lebih besar. Iya Mbak. Gitu. Karena tadi memang kami orang demo tidak secara menyeluruh turun Mbak gitu. Tapi kalau memang aspirasi ini dan tidak ada tindak lanjut oleh DPRD Kota Bandar Lampung, maka kami PC IMM Bandar Lampung akan aksi lebih besar lagi Mbak masanya. Gitu. Selain demo nih Mas gitu. Ada cara lain nggak? Atau mungkin berdiskusi bersama dengan anggota dewan gitu untuk terkait lanjutan dari BBM ini seperti apa gitu? Itu sudah pernah dilakukan atau belum? Kalau untuk diskusi itu belum dilakukan Mbak. Kalau insya Allah itu dalam waktu dekat juga
kita dari PCI Bandar Lampung insya Allah akan mengundang pihak kepolisian dan pihak DPRD Kota Mbak untuk memang sebagai menindaklanjuti dari tuntutan kami gitu Mbak dengan isu-isu dari BBM, karena kan kita ketahui harusnya kan memang kita diskusi itu kalau bisa kan nanti beda pandangan Mbak gitu, ada dari pihak kepolisian, ada pihak pemerintahan, dan ada dari pihak mahasiswa juga di situ Mbak gitu. Jadi harapannya sebenarnya yang diinginkan oleh IMM ini kepada anggota DPRD ini apa sih? Kalau yang kami harapkan itu sebenarnya aspirasi kami terkait BBM ini sampai Mbak dengan tingkat nasional, jangan sampai seperti aksi-aksi sebelumnya aspirasi kami orang tidak tahu sampai mana gitu Mbak. Kedua, memang kalau bisa dari pihak DPRD Kota Bandar Lampung membuka komunikasi Mbak terhadap mahasiswa, jangan hanya ketika ada momentum isu-isu yang ada ataupun momentum aksi baru dari pihak DPRD Kota Bandar Lampung baru mengajak mahasiswa untuk diskusi gitu Mbak. Jadi harapannya memang ada diskusi keterbukaan ya. Iya Mbak, gitu. komunikasi gitu Mbak. Memang sampai sejauh ini belum ada? Belum ada Mbak. Kemarin juga kan sebenarnya kami pernah mengadakan diskusi publik dengan OKP Cipayung Plus Kota Bandar Lampung itu di Warung Diggers, kalau tidak salah 2 bulan atau sebulan yang lalu Mbak. Itu kan sebenarnya mengangkat isu tentang lingkungan hidup gitu dari DPRD Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh dari fraksi PKS itu bilang bahwa nanti OKP Cipayung Plus akan diajak diskusi ke kantor DPRD Kota Bandar Lampung gitu Mbak. Tapi sampai saat ini ternyata tidak terrealisasikan Mbak gitu terkait memang diskusi itu. Makanya yang saya harapkan memang komunikasi itu antara pihak DPRD Kota Bandar Lampung ataupun lainnya dengan mahasiswa itu ada kedekatan Mbak gitu, ngobrol satu sama lain, jangan sampai ada isu ataupun ada momentum baru diajak diskusi Mbak. Karena kan kita ketahui di pihak DPRD Kota Bandar Lampung ini harus ada social control ya Mbak. Dan social control itu kan adalah tugas dari mahasiswa itu sendiri Mbak gitu. Jadi menurut Mas Tata sendiri DPRD ini masih jauh gitu ikatannya dengan mahasiswa, jadi nggak dekat gitu? Iya, menurut saya kurang ya? Kedekatannya itu kurang terjalin antara pihak DPRD dan pihak mahasiswa gitu Mbak. Seharusnya memang tiap adanya permasalahan masyarakat, tiap permasalahan yang ada di Kota Bandar Lampung, mungkin seharusnya dari pihak DPRD Kota Bandar Lampung itu mengajak mahasiswa untuk berdiskusi Mbak. Gitu, karena memang kan ya siapa tahu dari mahasiswa ini bisa punya saran terkait dengan permasalahan yang ada gitu Mbak. Ada nggak cara mungkin dari sudut pandang mahasiswanya sendiri tuh untuk mendekatkan diri kepada DPR-nya ini gitu? Kalau misalkan dari kiat-kiat bagaimana kita mendekatkan dengan pihak DPRD Kota Bandar Lampung, menurut saya sangat susah sih Mbak kalau untuk saat ini gitu, karena memang komunikasinya sangat sulit antara pihak pemerintah dan pihak mahasiswa gitu Mbak. Makanya itu yang sangat saya harapkan bahwa terjadi komunikasi gitu Mbak antara pihak pemerintah dengan mahasiswa, karena kan mahasiswa ini ya sebagai social control ya Mbak. Kadang-kadang kan pihak pemerintah kalau nggak kita kontrol dengan kinerjanya ya takutnya nanti kan terjadi sewenang-wenangan gitu Mbak terhadap masyarakat yang ada gitu Mbak. Karena ya mungkin itu nanti ya siapa tahu dari kawan-kawan mahasiswa itu ada punya saran untuk kemajuan Kota Bandar Lampung yang tercinta ini gitu. Seperti itu. Iya. Tadi kan sudah ada harapan untuk DPR-nya. Iya. Kalau harapan untuk pemerintahnya seperti apa? Kalau harapan untuk pemerintah Kota Bandar Lampung itu memang tetap untuk komunikasinya tetap terjalin gitu Mbak. Tetap terjalin antara mahasiswa dan pemerintah Kota Bandar Lampung gitu Mbak. Kalau bisa kan ke depan nanti itu Mbak yang saya harapkan kan memang sosial kontrol dari mahasiswa itu dapat terjalin benar Mbak terhadap. Jadi memang ada keterbukaan. Iya, keterbukaan dari pemerintah maupun dari
DPRD Kota Bandar Lampung gitu Mbak. Bersama dengan mahasiswa-mahasiswa. Iya, gitu. mahasiswa-mahasiswa yang ada gitu Mbak. Nah, kalau harapannya untuk kenaikan harga BBM itu seperti apa? Kalau dari harapan tentang kenaikan BBM ini, yang saya harapkan memang terjadi normalisasi Mbak, khususnya di subsidi gitu Mbak. Karena memang kita melihat efek dari kenaikan BBM khususnya di subsidi itu luar biasa Mbak. Pertama, kemarin saya sempat bersama kawan-kawan PCIUM Bandar Lampung keliling di sekitaran kota Bandar Lampung, kayak harga sembako mulai naik. Habis itu sayur jadi transportasi naik, jadi serba naik gitu Mbak. Sedangkan, jadi sudah dirasakan dampaknya. Iya, sangat dirasakan dampaknya gitu Mbak. Apalagi ya sangat yang kemarin kan makanya mahasiswa di Kota Bandar Lampung pada gerak. Kecewanya ya ketika Presiden Jokowi datang, ternyata sesudah dia mungkin belum landing Mbak ke Jakarta itu sudah naik BBM itu Mbak gitu. Seperti itu ya. Iya. Ada kesan-pesan yang mungkin bisa Mas Tata sampaikan sebagai bahan penutup obrolan kita sore hari ini? Kalau kesan dan pesan mungkin kepada mahasiswa yang ada, mungkin yang saya harapkan terkait dengan khususnya kenaikan BBM, ini kawan-kawan jangan menyerah, karena memang dari kita mahasiswa adalah suara rakyat, adalah penerus dari suara rakyat. Dan memang pesan juga untuk pemerintahan khususnya khususnya DPRD Kota Bandar Lampung, yang saya harapkan supaya aspirasi kami yang tadi bersama kawan-kawan Cipayung Plus Kota Bandar Lampung dapat naik sampai tingkat nasional. Jangan sampai aspirasi kami hanya mental di DPRD Kota Bandar Lampung gitu. Dan memang untuk komunikasi antara pihak-pihak terkait dengan mahasiswa supaya ada keterbukaan, jangan sampai adanya permasalahan, adanya momentum, adanya aksi baru mahasiswa diajak untuk berdiskusi. Gitu. Oke. Nah, itulah tadi Tribuners, kita sudah berdiskusi kurang lebih selama 20-30 menit ini bersama dengan Mas Tahta ya, selaku dari Ketua IPC IMM Kota Bandar Lampung. Tribuners, jangan lupa saksikan video selengkapnya dan nonton di YouTube Tribun Lampung News Video, karena kita akan terus menyajikan informasi-informasi seputar tentang bincang kampus, tentunya dengan narasumber yang pastinya berbeda juga. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sibuk skripsi motor mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung raib di Indekos. Kasus pencurian motor kembali terjadi lagi di kota Bandar Lampung. Kali ini yang menjadi korban pencurian motor adalah seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau STKIP PGRI Bandar Lampung bernama Feby Siska. Motor Siska yakni Honda Beat dengan nomor polisi BE 2153 ACE berwarna putih list biru raib digasak pelaku dari indekos rekannya saat ia sedang mengurus revisi skripsi di kampusnya pada Jumat 9 September 2022 kemarin. Padahal menurutnya motor tersebut sudah dikunci dan diberi tambahan gembok. Warga Beringin Raya Kemiling yang merupakan mahasiswa tahap akhir ini mengatakan pada saat kejadian sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dirinya datang ke indekos temannya di dekat kampus STKIP PGRI. Lalu ia memarkirkan motornya di indekos tersebut dalam keadaan motor terkunci. Kemudian ia dan rekannya jalan kaki ke kampus sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Sedangkan motor ditaruh di kosan. Menurut penuturan Siska saat dihubungi Tribun Lampung pada Sabtu 10 September 2022, ia memilih berjalan kaki dikarenakan indekos temannya dekat dengan kampus. Kemudian sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat saat kembali ke kosan karena sudah selesai urusan kampus dan dirinya mendapati motornya sudah tidak ada lagi di tempat. Lalu ia menyempatkan melihat rekaman CCTV yang terpasang di dekat indekos. Dalam rekaman tersebut, terlihat motornya dicuri sekitar pukul 13:09 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya apakah ia sudah membuat laporan ke Polresta Bandar Lampung, Siska menjelaskan dirinya terkendala karena BPKB motor masih di leasing. Dikatakan Siska ciri-ciri pelaku memakai masker dengan memakai helm merah dan jaket putih. Dalam rekaman CCTV terlihat ada satu orang lagi yang berada di depan indekos dengan mengendarai motor NMAX berwarna hitam. Berita selanjutnya, 1.200 peserta ikuti festival layang-layang di Pantai Keduarna Kalianda. Sebanyak 1.200 peserta mengikuti festival layang-layang Kalianda yang digelar di Pantai Keduarna Kalianda, Lampung Selatan pada Sabtu 10 September 2022. Festival layang-layang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan bekerjasama dengan Komite Olahraga Kreasi Masyarakat Indonesia Lampung. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan, Mulyadi, mengatakan terdapat 1.200 peserta yang mendaftar pada festival layang-layang untuk semua jenis perlombaan. Sebab selain festival layang-layang juga digelar beberapa kegiatan lainnya, seperti fashion show di pantai, workshop mewarnai layang-layang untuk anak SD, festival musik, bazar UMKM hingga kontes bonsai. Untuk pesertanya sendiri tidak hanya dari Lampung saja, ada peserta lomba dari luar daerah seperti dari Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Sumatera Selatan, dan juga Banten. Selain itu, Mulyadi mengatakan pihaknya juga menggandeng komunitas pelayang-layang dalam festival layang-layang tersebut. Sementara Ketua Umum Korwi Lampung Ansori Jausal mengatakan,
Festival layang-layang ini diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata di Lampung Selatan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kormi Nasional yang ke-22 tahun serta memperingati Hari Ulang Tahun Kormi Lampung yang ketiga bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional. Sementara itu, salah satu peserta dari Kalianda, Naufal, mengatakan dirinya cukup antusias mengikuti perlombaan layang-layang tersebut. Ia mengaku acara seperti ini menjadi wadah dalam penyaluran hobi, minat, dan juga bakatnya. Berita selanjutnya, lapangan skatepark Pekor Wai Halim mirip kolam ikan. Lapangan skatepark di Pusat Kegiatan Olahraga Rakyat atau Pekor Wai Halim Bandar Lampung jadi mirip kolam ikan dan embung. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada Sabtu 9 September 2022, kondisi gelombang lapangan skatepark Pekor Wai Halim yang dasarnya terbuat dari lantai semen tergenang oleh air. Akibat air yang menggenang cukup tinggi membuatnya menjadi seperti kolam ikan. Kolam skatepark tersebut terlihat makin kumuh lantaran banyak sampah plastik. Selain itu, di beberapa titik di area skatepark ini juga mengalami banyak keretakan, sehingga lapangan skatepark tersebut berpotensi mengakibatkan kecelakaan bagi para skater saat digunakan. Kondisi lapangan skatepark yang seperti ini sudah berlangsung lama di Pekor Wai Halim. Berdasarkan catatan Tribun Lampung, sejak 2019, lapangan skatepark sudah mulai rusak dan menjadi seperti kolam saat musim hujan. M. Raffi, seorang skaters asal Sukarame, Bandar Lampung, mengatakan lapangan skatepark di Pekor sudah jarang digunakan oleh para skaters. Sebab lapangan skatepark tersebut saat ini mengalami beberapa kerusakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan jika digunakan. Menurut Raffi, saat ini mereka jarang menggunakannya, padahal dahulunya tiap malam saat masih bagus rutin digunakan untuk latihan. Kata Raffi, saat ini sudah banyak yang rusak, retak-retak, dan saat hujan pasti tergenang air. Jadinya seperti embung. Untuk itulah, sebagai salah satu penikmat olahraga skate, Raffi berharap pemerintah dapat secepatnya merenovasi bagian-bagian yang rusak. Kemudian, tempat-tempat yang menjadi pusat genangan air diminta untuk segera diperbaiki. Ia menduga saluran pembuangan yang di bawah tersumbat dan banyak sampah sehingga airnya tidak keluar. Katanya, kalau tidak ada perbaikan dan perawatan yang jelas, tentu kondisi saat ini dapat membahayakan pengunjung skatepark yang ingin bermain skateboard. Berita selanjutnya, PKS Lampung Selatan gelar aksi penolakan kenaikan BBM. Puluhan kader DPP PKS Kabupaten Lampung Selatan menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan aksi penolakan kenaikan harga BBM pada Sabtu 10 September 2022. Aksi turun ke jalan ini dilakukan di Jalinsum, Kota Kalianda, tepatnya di depan kantor DPD PKS Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Aksi dilakukan dengan membentangkan banner yang berisikan pernyataan DPD PKS Lampung Selatan bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Ketua DPD PKS Kabupaten Lampung Selatan, Antoni Imam, mengatakan kegiatan turun ke jalan dilakukan untuk menolak kenaikan harga BBM. Ia mengatakan rencananya pada sore hari juga digelar aksi serupa di Natar. Antoni menyebut kenaikan harga BBM bisa berdampak domino pada masyarakat seperti naiknya harga bahan komoditas lainnya.
Selain aksi di jalan, pihaknya telah mengambil sikap untuk menolak kenaikan harga BBM dengan menyampaikan penolakannya di parlemen. Apalagi bantuan yang diberikan sebagai imbas kenaikan BBM tidak dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Berita selanjutnya, menikmati keindahan pantai mandiri di pesisir barat Lampung. Pesisir barat Lampung dikenal memiliki wisata pantai yang menakjubkan yang tersebar di sepanjang wilayahnya dan satu di antaranya adalah Pantai Mandiri. Pantai Mandiri sendiri memang sudah cukup dikenal wisatawan, baik lokal ataupun mancanegara. Panorama alamnya yang indah ditambah struktur pantai yang sangat landai dan tidak ada batuan karang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Akibat tidak adanya batuan karang di Pantai Mandiri membuat para wisatawan bebas untuk melakukan aktivitas tanpa ada rasa takut untuk terluka. Selain bisa menikmati panorama alamnya yang indah, para pengunjung juga bisa bermain selancar di pantai ini. Sebab ombak di pantai ini terbilang cukup besar dan sangat cocok untuk bermain selancar. Kemudian pasir di pantai ini juga berwarna hitam dan halus, cukup berbeda dengan yang dimiliki pantai lain pada umumnya. Meskipun pasir di Pantai Mandiri berwarna hitam, namun pada bagian tengahnya nampak berwarna bening dan bersih. Lokasi Pantai Mandiri sendiri itu berada di Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Untuk menuju ke Pantai Mandiri, jika dari pusat kota Krui jaraknya cukup dekat, hanya berkisar 11 km ke arah selatan atau ke arah Kabupaten Tagamus. Letak wisata juga sangat dekat dengan perkampungan warga dan tidak jauh dari jalan lintas Barat Sumatera. Lokasinya yang dekat dengan perumahan warga ditambah fasilitas yang ada di wisata tersebut juga terbilang cukup lengkap. Fasilitas umum yang disediakan seperti kamar mandi, musola, dan warung makan yang menjajakan makanan khas Krui. Selain itu ada juga tempat menyewa alat surfing dan petugas yang akan membimbing bagi para pemula untuk bermain selancar. Kemudian di sekitar pantai juga terdapat banyak penginapan. Untuk bisa menikmati suasana di Pantai Mandiri, pengunjung tidak akan dikenai biaya masuk. Menurut Torib, warga setempat pada Sabtu 10 September 2022, para pengunjung hanya akan dikenai tarif parkir untuk kendaraan bermotor Rp2.000 saja dan mobil Rp10.000. Pantai Mandiri buka selama 24 jam dan wisatawan bisa mendatangi pantai ini sesuai dengan keinginannya. Berita selanjutnya, pakai BCA Mobile nonton di CGV Transmart Lampung dapat diskon hingga 50%. CGV Transmart Lampung kembali menghadirkan promo menarik yang sayang jika dilewatkan. Cinema Manager CGV Transmart Lampung LD Pratama mengatakan, kali ini promo yang diberikan berlaku pada tanggal 8 hingga 17 September 2022. Dalam promo ini, kalau membeli tiket CGV Transmart Lampung melalui fitur lifestyle di BCA Mobile akan mendapatkan diskon. Adapun diskon yang diberikan yakni 50% kalau baru pertama kali menggunakan fitur itu, lalu diskon 30% kalau sudah pernah menggunakan fitur tersebut. Cara untuk bisa mendapatkan diskon yakni dengan membuka aplikasi BCA Mobile dan pilih fitur lifestyle. Lalu lakukan pendaftaran kalau baru pertama kali menggunakan fitur tersebut. Kemudian pilih tiket bioskop dan pilih Lampung. Selanjutnya pilih film dan pilih CGV Transmart Lampung. Langkah berikutnya adalah pilih hari dan jam tayang film serta kursi. Setelah memilih kursi, maka akan muncul halaman pembayaran. Di halaman pembayaran ini, pilih kode promo dahulu sebelum melakukan pembayaran. Kalau sudah pilih kode promo, masukkan kode MICN7BCA. Kode promo ini hanya bisa digunakan untuk yang baru pertama kali memakai fitur lifestyle.
Kalau sudah pernah menggunakan fitur lifestyle, masukkan kode MICN7CGV. Begitu juga kode promo dimasukkan akan muncul voucher diskonnya. Klik tulisan gunakan yang ada di pojok kanan voucher diskon tersebut. Kalau sudah klik, diskon akan didapatkan dan selanjutnya lakukan pembayaran. Kata Edi pada Sabtu 10 September 2022, kalau setelah diklik tapi diskon tidak muncul berarti kuota diskon pada hari tersebut telah habis. Promo lainnya adalah kalau membeli satu tiket setiap hari Rabu akan mendapatkan gratis satu tiket, sehingga tiket yang didapatkan menjadi 2 tiket. Di hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu kalau membeli 2 tiket akan mendapatkan gratis satu tiket, sehingga tiket yang didapatkan menjadi 3 tiket. Namun promo ini hanya bisa didapatkan jika transaksi menggunakan aplikasi TMRW dari Bank Yuop. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.